Secret Ruins 60, Rumah Segala Jiwa. Di ruang angkasa, orang-orang kudus di sini bukanlah satu atau dua orang, tetapi sekelompok orang dari berbagai agama dan jalan. Siapapun dapat menghancurkan planet ini dan menghancurkan ruang. Dan sekarang, karena medan paling kuat di planet ini, mereka telah bergabung dan akan menyerang di sini. Yah, suruh dia untuk melihat pecundang kuno, dan kubur bersama mereka. Seseorang mengangguk, ini adalah Santa yang kuat dari keluarga mekanik, logam di sekitar tubuhnya dingin. Santo wanita spiritual itu, Mu Qinghan, juga tersenyum, sedikit acuh tak acuh, dan agak menghina. Oh, saya tidak bisa memikirkannya. Tingkat evolusi kecil evolusi layak untuk daya tarik kita. Dia mati tanpa penyesalan. Itu adalah. Ketika mereka berbicara, kekosongan bergetar dan angkasa luar terkoyak, karena kelompok orang ini terlalu kuat, dan itu dapat menghancurkan planet, matahari, dan sebagainya. Siap membuka purgatori. Sekelompok orang suci seperti Tianshen, Nether, dan Silim bergabung untuk melawan Xinghai dan menghancurkan galaksi. Sekarang mereka hanya ingin menembak melawan Chu Feng. Bumi, dekat pegunungan Kunlun, mendidih di langit. Ketika topeng Qin Yuyin dilepas, banyak orang tiba-tiba mengubah wajah mereka dan dibekap dalam sekejap, seperti Jiang Haijun. Hentikan! Teriak Wan Xingxuan Su Chengxian, wajahnya biru dan hijau, dan tubuhnya bersinar, dia menembak langsung. Boom! Sapi-sapi hitam besar menyambut mereka, dan kapal busuk itu pecah dalam gelap, bertabrakan dengan bintang. Pada saat yang sama, Lembu dan Ouyang Feng adalah kutukan kuno yang tak dapat dijelaskan, memanggil kapal-kapal besar lainnya di pegunungan, mereka tahu bahwa perang akan datang. Topeng 5 warna Qin Xianzi dilepas dan dilihat oleh orang itu. Ya Tuhan, bagaimana ini bisa terjadi? Konten sebenarnya dari Qin Xianzi dilihat oleh pria itu. Sementara sekelompok orang berteriak, masih ada banyak orang yang berteriak, seperti kesal, tidak mau, dengan banyak keluhan. Chu Feng bingung dan tidak tahu mengapa mereka begitu kesal. Dia mengambil suara Qin, dan setelah mengungkapkan topengnya, dia benar-benar tertarik dengan penampilannya yang tiada taranya, dan ada saat yang memalukan secara spiritual. Namun, ia telah melihat keindahan sebenarnya dari iblis kecantikan pertama di bawah bintang-bintang di masa lalu, dan ia agak kebal terhadap wanita cantik. Selain itu, Chu Feng selalu percaya bahwa apa yang disebut warna absolut dapat mempengaruhi pikiran orang lain, itu benar-benar omong kosong, setidaknya di dalam hatinya yang keras, tidak akan terguncang. Kecuali itu adalah penggunaan godaan spiritual pihak lain, dan itu sudah menggunakan energi. Oleh karena itu, walaupun dia sekarang kagum dengan penampilan unik generasi lain, tetapi cukup sadar, melihat wanita yang keluar dari gambar ini, dia tidak mengerti, berkata, mengungkap topengmu, sepertinya ada manfaat besar. Mengapa mereka semacam reaksi? Pada saat ini, Qin Yuyin menembakkan sinar menyengat di mata besar seperti permata itu, sangat terang, seperti pembunuhan, kulit putih dan halus seperti lemak domba dan batu giok begitu penuh memerah, dia sudah penuh memerah. Menggigit giginya, berkata, kamu akan segera mati. Chu Feng waspada, memegang leher putihnya di satu tangan, dan setelah dia membuka topeng dengan satu tangan, dia siap membunuhnya dan mengakhiri hidupnya. Qin Yuyin peri memakai topeng 5 warna 3 tahun lalu, pernah bersumpah, yang akan menikah dengan yang pertama setelah mengambil topengnya. Tapi hari ini, aku ingin muntah darah, memalukan kepala Cude, kau kuat sudah waktunya bagi saudara-saudara untuk membunuh iblis. Ya, hak untuk membuka topengnya semula diadakan pada pertemuan besar orang-orang kuat dari seluruh penjuru dunia yang diadakan di mimpi murni. Kali ini, aku tidak menghitung, aku akan menyingkirkan iblis. Di luar pegunungan Kunlun, sekelompok orang berteriak. Di bintang-bintang, jalan tidak tahu berapa banyak orang muda dan kuat yang sedih. Mereka adalah pengagum Qin Yuyin. Melihat adegan ini sangat kesal dan kesal. Chu Feng akhirnya mendengar apa yang sedang terjadi, dan dia tertawa di tempat dan berkata, jadi, kamu harus menikahiku. Benar-benar sakit kepala bagi seseorang untuk menikahi seseorang lebih banyak. Qin Yuyin marah, dan dahinya yang putih melayang hitam dan hitam. Matanya ungu, dan aslinya cerah dan berair. Sekarang dia penuh kebencian. Dia tidak takut pada Chu, mengatakan, kamu pribumi, bermimpi. Wajah Chu Feng tiba-tiba menjadi gelap, dan dia membenci nama orang lain sebagai nama asli. Dia langsung mencubit wajahnya yang flamboyan dan terus menarik. Kamu adalah tipu muslihat yang suka menjadi lamunan. Itu telah menjadi tawananku. Aku seorang tahanan. Keunggulan apa yang ada di sana? Qin Yuyin juga tahu bahwa ini akan mengganggu pihak lain, tetapi dia lebih khawatir bahwa pihak lain jahat dan tidak tahu malu, dan lebih baik baginya untuk bergerak dan membuatnya kesal. Pada saat ini, dia memalingkan wajahnya dan mengabaikan Chu Feng. Namun, tangan Chu Feng benar-benar kasar, mencubit wajahnya, seperti menguleni adonan, menarik ramen, dan mengubah dewi pemuda yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta. Semua orang malu, ini. Belum pernah melihat orang yang berani membiarkan dinasti Qin bersumpah, akankah wajahnya menjadi lumpur. Adonan bebas dan deformasi konstan. Chu Feng, aku ingin membunuhmu. Teriak Qin Yuyin, ingin tetap tenang, ingin mengabaikan angin Chu dan menghina, tidak bisa melakukan. Apa yang kamu bicarakan? Kamu hanya tahanan wanita saya. Yang terbaik adalah memberi saya kejujuran. Chu Feng melepaskan wajahnya kali ini, tetapi menangkap Qiong Yu yang cantik dan cantik.
Direntangkan keluar. Di jaringan antar bintang, seperti blockbuster, itu berantakan. Kepala Cu Iblis ini benar-benar sombong. Tidak ada yang berani melakukannya. Qin Fairy yang malang jatuh di tangannya. Ini benar-benar kejahatan. Chu Xiaozi, apakah kamu masih di generasiku? Aku tidak tahu bagaimana mengasihani giok, orang tua itu malu bersamamu. Ada pencuri bunga besar berteriak-teriak di surga, dan menambahkan, kepala setan, biarkan orang tua itu datang. Ada juga orang-orang yang bertepuk tangan. Mereka semua adalah evolusionis perempuan dari kekuatan bermusuhan para netizen. Wah, benar-benar peri, harus dipukul, akan lebih baik melukis di wajahnya. Tentu saja, lebih banyak orang adalah anak muda yang bersemangat, dan mereka adalah pengagum Qin Yuyin. Pada saat ini, mereka sangat membenci Chu Feng, dan mereka tidak sabar untuk segera membunuh bumi. Jika topeng 5 warna Qin Xianzi ditemukan olehnya, tidak mungkin untuk menikahi kepala iblis ini dan membunuhnya. Bumi, di luar pegunungan Kunlun. Qin Xiaoyin keterlaluan, dan hidung Qiong ditarik merah. Ini adalah rasa malu yang tak terbayangkan. Dia membenci angin yang ekstrim. Ini adalah rasa malu yang serius yang belum pernah ditemukan. Hidung wanita sangat malu sehingga tidak terlalu banyak. Aku tidak akrab denganmu. Dia sangat marah dengan suara hidung yang kuat. Salah satu dewi paling terkenal di bawah apa yang disebut langit berbintang sekarang benar-benar runtuh. Pengalaman ini mengerikan. Kamu berkata, siapa yang pertama kali membuka topengmu, siapa yang akan menikahiku, ketika kamu tidak menangis, dan menikahiku. Chu Feng tidak peduli untuk mengatakannya, dan kemudian dengan curiga berkata, kamu memakai topeng ini selama 3 tahun, bukankah Anda mencuci muka pada hari kerja? Biarkan saya melihatnya. Lalu dia membanting dan membanting. Gila. Qin Zhenyin benar-benar ingin runtuh. Dia selalu merasa bahwa saraf orang ini sangat besar sehingga dia benar-benar berbeda dari apa yang orang lain pedulikan. Pada saat ini, dia bosan dan memikirkan hal seperti itu. Ada banyak pengagum yang tak terhitung jumlahnya yang telah runtuh, meraung di bintang-bintang, membunuh langit di luar pegunungan Kunlun, dan mati-matian berusaha menyelamatkan wanita tak berdosa mereka. Hei, apa maksudmu? Chu Feng memandang Su Chengxian yang bertabur bintang dan yang lainnya, dan menatap bintang-bintang, berkata, ini mengajari saya istri saya, apa yang Anda khawatirkan, yang keren untuk tetap tinggal. Hei, lelaki tua itu juga marah, kursi ini belum lahir selama 300 tahun, tetapi juga ingin menawar wanita ini, bukankah kau menjualnya? Iblis tua itu berteriak di luar domain dan berlalu ke bumi. Pada saat ini, dia di luar angkasa. Adapun bintang-bintang dan langit, lebih banyak orang muda dan kuat marah dan bersumpah untuk membunuh iblis. Tapi iblis, cuci darah Kunlun. Bunuh angin Chu, selamatkan peri Qin. Di sini, di Gunung Kunlun, tubuh berbentuk bintang Su Chengxian adalah yang paling putus asa, dan matanya berubah menjadi emas. Dalam pancaran bintang, pori-pori dalam tubuh tampak menempel pada banyak bintang kecil, memalukan secara tidak normal. Boom! Pada saat ini, Lembu dan Ouyang Yu memanggil 9 pesawat ruang angkasa dengan rasa busuk, dan kemudian bertempur melawan orang-orang di sini. Untuk sesaat, berteriak dan membunuh langit. Berani menggertak saudaraku, aku membunuhnya. Chu Feng mabuk, melihat sapi hitam besar dan lainnya mengemudikan kapal busuk untuk bertarung dengan mereka, ia meninggalkan tanda darah langsung di leher dinasti Qin sebagai putih gading, untuk singkirkan kepalanya, tiba-tiba biarkan sekelompok orang berseru, dan pilih mouse. Faktanya, sapi hitam besar, Ouyang Yi, Lao Jiao dan yang lainnya tidak menderita sama sekali. Setelah memanggil pesawat ruang angkasa mayat hidup, mereka berlari merajalela, dan ada kecenderungan untuk menghentikan para dewa menghalangi Buddha. Pada awalnya, mereka mengandalkan kapal-kapal busuk ini untuk menangkap lebih dari 200 dewa dan orang suci, dan mereka sangat galak. Setan itu. Di ruang angkasa, sekelompok orang bijak bersinar, darah-darah kudus menetes, kengerian terisi, dan ada altar kecil di depan mereka, mereka mengadakan semacam ritual. Bumi memiliki ladang yang tak terkalahkan, mereka tidak memiliki cara untuk datang dan tidak dapat sepenuhnya campur tangan, jadi kembali dan secara tidak langsung. Tentu saja, ini juga harga yang harus dibayar. Semua penduduk asli yang datang dari jalan liar Chu Feng dapat tumbuh hingga langka ini dan membuat mereka ngeri, sehingga mereka merasa perlu untuk memberantasnya dengan cara apapun. Kalau tidak, mereka mengandaikan bahwa penduduk asli ini dapat menjadi iblis lain, dan talenta mengejutkan. Begitu mereka tumbuh dewasa, mereka kebanyakan tidak dapat memeriksa dan menyeimbangkan. Yuanyin, kamu hanya bisa menang dalam pertempuran ini, kamu tidak bisa kalah, karena kamu adalah dewi yang paling terkenal, keturunan terkuat dari impian besarku, dan sekarang memberimu kesempatan untuk membalikkan keadaan. Pada saat ini, ada suara seperti itu di lubuk hati Qin. Tapi aku tertinggal dan aku sudah kalah. Dalam hal kekuatan nyata, bagaimana dia bisa menjadi lawanmu, tapi itu semua jenis oportunistik, biarkan kau jatuh ke dalam pasif, luput dan dipermainkan. Kau dengar, aku akan bersama orang-orang kudus, semua catatan akan ditimpakan padamu. Anda adalah protagonis hari ini, membunuh Chu Feng. Ini adalah Santa wanita dari mimpi murni di luar domain, menceritakan detailnya, membiarkannya bekerja sama dan bertindak, menunjukkan modal yang tak terkalahkan, dan menutupi angin. Bahkan, meskipun Qin Yuyin ragu-ragu, dia tahu bahwa dengan kekuatannya yang sebenarnya, Chu Feng jauh lebih buruk darinya, terutama sekarang dia dihina.
Dia secara alami setuju secara langsung dan tidak bisa mentolerir ditahan lagi. Ada api penyucian di luar rumah para dewa, dan gerbang terbuka. Di langit, sekelompok orang suci berlatih, mempersembahkan darah suci, membuka ruang kuno dan misterius. Di luar Kunlun, celah gelap muncul, seperti jurang alam semesta dibuka, ketika dunia hantu muncul, membuka mulut berdarah, untuk melahap dunia. Chu Feng menemukan bahwa itu salah pada saat pertama. Pada saat yang sama, dia merasa ada fluktuasi energi yang tidak dapat dijelaskan dalam tubuh Qin Yuyin. Dia tidak ragu-ragu dan meninju kening putihnya. Ah! Seseorang berteriak, dan darah di dahinya memercik, dan roh cahaya baru saja bergegas dan hancur. Di luar bumi, Santa wanita dari mimpi tanah murni cemberut, dan salah satu benih spiritualnya sangat terbunuh oleh Chu Feng. Setan kecil setan. Orang bijak dari mimpi tentang tanah suci, wajah orang bijak, dan kehancuran benih spiritual, membuat hatinya sedih. Jika saya ingin melangkah lebih jauh, benih spiritual ini sangat berharga. Bumi, di luar pegunungan Kunlun. Dahi Qin Yuyin penuh dengan darah, menakuti sekelompok orang, dan Su Chengxian yang bertabur bintang bahkan lebih berteriak, karena dia telah menganggap keturunan mimpi murni sebagai seorang Tao, dan batin. Apakah Qin Xianzi terbunuh? Ya Tuhan, kecantikan keenam di bawah bintang-bintang itu mengerikan, dan 10 tuan muda teratas di alam semesta bukanlah lawan dari Chu Devil. Sekelompok orang berseru, dan ada kekacauan besar di luar pegunungan Kunlun. Semua orang tampak benar-benar nyata. Dahi Qin Yuyin ada di dahi di mana roh dan api menyala, dan itu perlu untuk melawan. Akibatnya, api dihancurkan. Apalagi dahinya berdarah, meski darahnya berwarna terang. Itu adalah pikiran Chu Feng sendiri bahwa dia berhasil membunuh Qin Yuyin. Dia sangat tegas dan merasakan bahaya mendekat. Rambut dinginnya tegak dan tamparannya diambil. Saat ini, masih yang terbaik dari generasinya, tetapi musuh adalah musuh. Namun, sekarang dia penuh dengan horor, tetapi juga merasa kagum, suara Qin Yin tidak mati, tubuh masih dalam jiwa, dia membunuh hanya benih spiritual. Sangat bagus, kamu benar-benar tak tahu malu. Chu Feng membunuh, mengetahui pertama kali, itu adalah benih spiritual orang bijak di luar domain, secara pribadi berakhir, dengan Luo Hong, untuk ikut campur dalam pertempuran. Namun, dia tidak sama dengan sebelumnya, dan dia menyadari penggunaan magis dari domain tersebut. Setelah dia dibantai, dia sekarang hanya berfokus pada benih spiritual dari urutan yang sama. Dia dapat dibunuh dan tidak terlalu keras. Dalam prosesnya, Chu Feng tegang dan kencang, selalu berdiri terbalik, menggerakkan tubuh seperti kilat, dan mengerahkan kekuatannya untuk menunjukkan rahasianya dan ingin melarikan diri dari sini. Kamu tidak bisa pergi. Di luar lapangan, ada orang-orang suci yang menyeringai, sekelompok orang suci bergandengan tangan, dan tidak dapat menekan seorang beku kecil, maka kamu tidak harus hidup. Di luar angkasa, sebuah altar tidak besar. Setelah meneteskan darah suci, itu berwarna merah cerah dan tembus cahaya, penuh dengan horor, dan membuka gerbang di luar pegunungan Kunlun. Di luar pegunungan Kunlun, retakan hitam menyebar jauh dan luas, terlalu mengerikan, dan melampaui kecepatan angin Chu, karena seluruh dunia hancur menjadi dua bagian dan menelan semuanya. Dapat dilihat bahwa puncak gunung, batu-batu besar, pohon-pohon kuno, di daerah ini telah banyak ditelan dan hilang bersih. Awalnya sekelompok orang dikejar, ingin mulai melawan Chu Feng, menyelamatkan suara Qin Yin, tapi sekarang berhenti, jangan berani untuk maju, mereka merasa jiwa sedang bergetar. Chu Feng. Saudara-saudara datang ke sini. Ternak, sapi hitam timur, harimau timur laut, orang tua itu dan orang-orang lainnya berteriak, mengemudikan kapal besar busuk untuk mengejar ketinggalan, dan dapat menemuinya keluar, tetapi tidak secepat-secepat retakan besar. Itu seperti jurang kosmik, terlalu mengerikan, menutupi langit, lubang hitam, menutupi bagian bawah, dan melihat angin di mana-mana. Kamu akan pergi, jangan datang. Teriak Chu Feng. Dia tidak ingin memasukkan orang-orang ini. Pada saat ini, Chu Feng berkeringat dan merasakan napas kematian. Pada saat ini, dia menghirup udara dingin dan merasa bahwa kali ini terlalu banyak. Ini adalah orang suci yang menembak. Dia sadar bahwa ini adalah intervensi orang-orang di luar domain. Namun, kali ini tidak sesederhana dan kasar seperti Luo Hong, tetapi yang lebih kuat adalah pembunuhnya, jika retak kematian hitam menelannya, Tuhan tahu apa yang akan terjadi. Tongtian Express, aku akan membuka lubang cacing. Chu Feng menghadapi otak ringan dan menghubungi Tongtian Wodong Company karena dia sekarang telah menjadi VIP Platinum dan memiliki hak untuk mengeluarkan permintaan seperti itu, dan pihak lain akan menerimanya dalam waktu yang pertama. Di sini, pengguna VIP Platinum terkemuka, lubang cacing kami hanya bisa dibuka di luar bumi, atau di ruang lipat di belakang gunung yang terkenal. Sekarang Anda berada di dekat kota kelahiran para dewa, di mana energi kosmik luar biasa dan milik zaman kuno salah satu tanah peri, kita tidak bisa membukanya di sana. Maafkan saya atas ketidaknyamanan ini, maaf. Suara yang sangat bagus datang dari otak yang ringan, sangat sopan. Aku pergi ke kakek kedua, perusahaan kurir benar-benar tidak tahan. Mengutuk Chu Feng, tidak bisa tidak berteriak. Momen kunci, perusahaan Wormhole Tongtian asli tidak bisa dihitung. Golden Platinum VIP, kami adalah perusahaan lubang cacing. Si cantik terkoreksi. Chu Feng, A Keong tanda pagar persen A Keong tanda pagar. Hai.
Dia lewat, menghindari retakan seperti mulut berdarah di belakangnya. Di belakang, ledakan udara besar, pemandangan ngeri, puncak, burung, del, menghilang langsung ke kegelapan. Hanya sedikit, dia tertelan, berbahaya dan berbahaya. Qin Yuyin, orang suci di belakang kamu ingin membunuhku. Itu adalah iblis tua, itu bukan hal yang baik, apakah kamu ingin mati? Tidak ingin mati dan biarkan dia memberiku poin. Teriak Chu Feng. Pada saat ini, wajah cantik dan polos Qin Yanyin penuh kejutan. Benih-benih spiritual orang-orang kudus terbunuh dan dia sangat tersentuh. Jangan merespons. Aku membunuhmu dulu. Chu Feng bangkrut. Dengan suara keras, tangan kanan bersinar dan menekan alisnya. Selama lubangnya rusak, 10 penguasa teratas generasi muda alam semesta juga mati. Boom. Pada saat ini, energi dinasti Qin mendidih, dan benih spiritual bijak mimpi besar terbunuh, tetapi itu adalah fungsi, dan energi yang disegel oleh Chu Feng sekarang rusak. Yah, merobek segelnya. Bunuh. Setelah Chu Feng tahu, dia menembak langsung ke dahinya, tanpa ampun. Klik. Bagaimanapun, itu masih tunduk pada orang-orang. Qin Yuyin sangat pasif. Bahkan jika dia tidak berdamai, dia terkena tulang frontal dan darah terciprat lagi. Ah! Qin Xianzi terbunuh lagi olehnya. Dia tidak mati sekarang. Iblis yang baik, bagaimana generasi orang-orang cantik terbunuh olehnya. Jangan bilang itu Kunlun, bintang-bintang sudah mendidih. Namun, Chu Feng utama mengungkapkan warna yang aneh. Dia menemukan bahwa dinasti Qin masih belum mati. Meskipun dia menembak dahi yang lain, kepala wanita itu berlari keluar dari harta rahasia, menjaga roh, dan akhirnya membela. Hidup akan membunuh pukulan. Itu adalah perisai kecil, tapi panjangnya 1 inci, kantongnya terlalu banyak, hijau dan bersinar, tidak terlihat hati-hati seperti kipas pisang. Boom! Ketika Chu Feng melarikan diri dari jurang hitam, dia membantingnya lagi dan menghancurkan senjata spiritual. Pada saat yang sama, telapak tangannya menekan ke bawah. Kali ini ia ingin menyelesaikan suara dinasti Qin. Akibatnya, kepalanya bersinar, dan sekelompok roh menutupi lapisan baju besi emas, dan tinju itu sangat tinggi. Baju besi mental. Dan itu adalah hal yang sangat teratur, yang membuat Chu Feng marah dan marah, membunuh orang sangat sulit. Dengan suara keras, dia menghancurkan tangannya dan memotong tenggorokan dinasti Qin. Darah itu berceceran, tetapi tidak sepenuhnya menghilangkan kepala, tetapi mengancam dunia luar, dengan mengatakan, sekelompok telur puyuh di luar domain, Anda masih suci, jadi jangan wajah, ada semacam turun secara pribadi, Xiao Ye tidak bisa membunuhmu. Jangan ragu untuk menghindari mimpi malam, kirimkan dia di jalan. Di luar domain, wanita bijak dari mimpi-mimpi murni, wajahnya dingin dan tak tertandingi, kata-kata dan perbuatan Chu Feng-nya dapat digambarkan sebagai menjijikkan. Apakah kamu tidak khawatir tentang Qin Yuyin yang mati bersama? Wanita-wanita spiritual itu, Mu Qinghan, mengerutkan kening, karena mereka ingin menikahi mimpi-mimpi murni. Tidak masalah, suara dari suara di dalam tubuh untuk kematian, bahkan jika itu terbunuh, ada kemungkinan kebangkitan, kamu dapat menyeberangi lautan dan menyelamatkan hidupmu. Orang bijak dari mimpi-mimpi murni, tidak khawatir. Orang bijak dari para dewa adalah emas, sama seperti para dewa di luar langit, menekan bintang-bintang, biarkan seluruh tata surya sedikit gemetar, mengatakan, jika ini yang terjadi, maka kita dipersilakan, bunuh. Oh, kalau begitu bunuh saja. Orang bijak dari Belanda begitu gelap sehingga akan menutupi bulan, menyelimuti luar angkasa, dan bahkan menelan hari besar. Pada saat yang sama, ada juga orang-orang suci dari kebangsaan Silin, orang-orang suci dari keluarga mekanik, Del, yang semuanya ditembak. Boom! Di luar Kunlun, jurang hitam bahkan lebih menakutkan, dan itu melahap segalanya. Tidak peduli bagaimana angin Chu terbang, bagaimana melarikan diri, sulit untuk keluar dari posisi ini. Tubuhnya terbalik dan terbang menuju jurang gelap yang terpantul di langit, dan akan segera ditelan. Suara itu, beri kamu kesempatan lagi, bunuh dia dengan antusias, dan usir dia ke api penyucian. Pada saat ini, Qin Yuyin sekali lagi mendengar kata-kata dari mimpi tanah murni, dan pada saat yang sama dia merasa bahwa ada 2 benih spiritual yang datang saat ini. Saya harus mengatakan bahwa sistem Tao terlalu memperhatikan dinasti Qin, saya berharap dia akan mengalahkan Chu Feng di depan semua orang dan membunuhnya pada saat terakhir, sehingga memulihkan pencapaian dari kekalahan sebelumnya dan kemenangan setelah kemenangan. Boom! Dinasti Qin bersinar terang, dan Dewa 5 warna bersinar antara langit dan bumi. Namun, orang-orang suci di luar daerah itu juga meremehkan metode lapangan Chu Feng. Saya tidak tahu bahwa ia menyuntikkan magnet misterius ke tubuh dinasti Qin. Hai! Setelah Chu Feng merasakan bahaya, dia meninju dengan pukulan. Tubuh Sok adalah darah, penuh warna, dengan percikan darah manis. Pencuri kecilmu. Benih spiritual lain dari bijak mimpi-mimpi murni terbunuh, karena perasaan Chu Feng terlalu tajam, dan merasa ada energi spiritual di bagian itu. Benih spiritual lain berjongkok, tidak berani mengguncang, karena orang bijak dari mimpi tanah murni telah mengetahui bahwa dalam kasus kerajaan yang sama, dia dan dinasti Qin tidak dapat membunuh angin Chu, lebih baik tetap melindungi dinasti Qin, kalau ada kecelakaan, Anda bisa berjuang seumur hidup. Di luar domain, orang bijak dari impian mimpi murni menghela napas.
Dia tahu bahwa gagasan membiarkan Qin Xiaoyin mengalahkan Chu Feng di depan semua orang dan menjatuhkannya ke api penyucian tidak dapat direalisasikan. Mati! Banyak orang kudus berteriak bersama dan mereka mulai. Ledakan, saat terakhir, jurang mengerikan jatuh, dan angin Chu ditelan. Pada saat yang sama, warna yang indah dipancarkan, dibungkus dengan Qin Yinyin, itu adalah cara orang-orang kudus, membayar harga pada saat genting, menjual sentimen manusia ke mimpi, dan menyelamatkan bersama. Di luar Kunlun, beberapa duduk di gunung. Perahu daun, terbuat dari minyak hijau dan bambu hijau. Duduk di atas ruang, mengungkapkan warna yang mengejutkan, mengatakan, bagian terdalam Kunlun adalah rumah para dewa, dan ada api penyucian di luar Kunlun. Dikatakan bahwa banyak leluhur-leluhur yang ditahan di masa lalu, hidup dan mati, dan itu tidak benar. Sekarang muncul kembali, Chu Feng. Bagaimanapun, ini sedang sekarat. Di ujung lain kapal, tidak ada perampokan di tubuh, tetapi masih duduk di kabut, tidak bergerak. Di luar Kunlun, evolusi semua kelompok etnis mengejutkan. Pada saat ini, hanya non-manusia yang bisa dihadapi. Sabuk hitam terlalu mengerikan untuk menelan gunung. Kamu jangan berhenti, biarkan kecantikan keenam di bawah bintang-bintang ikut bersamaku. Chu Feng bergegas keluar lapangan, dia meraih dinasti Qin dan tidak melepaskannya. Namun, pada saat ini, sepotong cahaya berwarna digunakan untuk melarang dinasti Qin, dan dia benar-benar dibawa pergi. Hai! Pada saat ini, Chu Feng merasakan gelombang aneh. Ketika dia mendekati pintu masuk ke api penyucian, beberapa objeknya bergetar dan sedikit bersinar, dan dia merasakan. Itu adalah kotak batu yang diambil dari kaki pegunungan Kunlun, dengan 3 biji di dalamnya. Hari ini, kotak batu yang paling aneh dan sangat biasa ini, setelah merasakan nafas neraka, sebenarnya sedikit bersinar, pada saat yang sama, semua lampu warna-warni di depannya rusak, sehingga orang luar mengerutkan kening, terkejut, sangat bingung. Saya tidak tahu mengapa metode mereka gagal. Boom! Pada akhirnya, jurang gelap masih menelan angin Chu, dan dia juga memasukkan Qin Yuyin ke dalamnya. Retakan hitam besar itu mengerikan, ini adalah gerbang batas, tanah api penyucian, seperti binatang buas di tepi alam semesta, menelan semua gunung dan sungai dan membuka mulut darah. Dengan cara ini, Chu Feng tertelan, dan Qin Qinyin menghilang dari pegunungan di luar Kunlun dan memasuki api penyucian. Lalu retakan itu berangsur-angsur menghilang. Di luar Kunlun, sekelompok orang tercengang, dan 2 orang kuat muda itu jatuh ke celah besar seperti jurang, jadi mereka tidak melihatnya, apakah mereka mati. Tidak. Di luar angkasa bumi, Santa wanita dari mimpi tanah murni berteriak, ini terlalu tiba-tiba, dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa keturunan terkuat keluarga telah memasuki api penyucian. Di mana itu, tidak ada kehidupan, ada banyak orang yang mati di masa lalu, semua dihancurkan menjadi darah. Dia tidak bisa mengerti bahwa di bawah upaya bersama para suci, mengapa dia gagal pada akhirnya, dan dia tidak dapat memenjarakan Qin Qin dan menyelamatkannya. Ini adalah orang terkuat dari mimpi yang dipupuk di tanah murni. Di alam semesta yang menakjubkan, kekuatan dan postur berdiri berdampingan. Mereka berada di peringkat atas di bawah bintang, dan dikagumi oleh orang-orang muda dan kuat dari semua kelompok etnis. Pada saat ini, orang-orang kudus lain juga mengerutkan kening, mereka bersama-sama melemparkan hukum, membungkus nyanyian dinasti Qin, dan akan membawanya kembali, tetapi saya tidak tahu mengapa, dan akhirnya warnanya runtuh. Ada keheningan di sini. Di luar pegunungan Kunlun, ada kekacauan besar. Chu Feng, sial, tarik Qin Xianzi untuk menguburmu sebelum sekarat, Aku ingin mencuci Kunlun, bunuh semua temanmu. Su Chengxian yang bertabur bintang itu meraung. Dia tidak terlalu tua, dan dia bahkan bisa disebut remaja. Tapi sekarang wajahnya canggung dan dia pembunuh. Bintang-bintang bersinar berkilau, dan fisiknya menunjukkan hegemoni yang unik, memandikan bintang-bintang, dan energinya melambung tinggi. Bunuh. Dia melompat dan bergegas ke Gaotian, akan melawan banteng hitam besar, harimau timur laut, Zhou Kuan dan yang lainnya. Kamu menghitung rambut, bertarunglah dengan putra Tianjiao yang tidak menghancurkan gunung, dan jadikan kepalamu menjadi kepala anjing. Ouyang Feng pertama kali memanggil. Sapi hitam besar itu bahkan lebih marah, aku masih memiliki kehidupan saudaraku. Kamu adalah orang yang suka berpetualang di luar kelompok ini. Kamu tidak percaya. Kamu mengatakan pertarungan yang menentukan dengan adil. Orang bijak di luar lapangan secara pribadi campur tangan. Itu tipuan. Mereka semua mengendalikan kapal busuk, yang penuh dengan makhluk mayat hidup, berani bertarung dengan bintang-bintang. Banyak orang mengikuti tubuh Wan Xing dan bergabung bersama, Zhen Xianzi sudah mati, kami membalaskan dendamnya, cuci darah kelompok penduduk asli ini, jangan tinggalkan satu. Qin Yuyin mengikuti banyak orang selama masa hidupnya, sekarang sekelompok orang bermata merah, mengancam akan membunuh penduduk asli di sini. Nortis Tigers berkata, laporkan kebencian pamanmu, sekelompok petualang menjijikkan, jangan bicara soal pujian, tidak mampu kehilangan setiap kali, selalu ada orang suci untuk berakhir secara pribadi, kau terlalu malu, hiduplah. Hutan Hu Xiaoshan, memekakkan telinga. Mereka memiliki kepercayaan diri, karena ada 10 kapal mayat hidup, masing-masing dengan ribuan makhluk mayat hidup, dan lambung kapal dapat memadatkan energi mereka semua, meletus dan meluncur. Ini sangat mengerikan.
Beberapa orang di luar domain terlalu percaya diri dan sombong, berteriak, pembantaian, jangan biarkan mereka pergi, semua dibantai. Boom! Pada saat berikutnya, tubuh manusia ini akan pergi ke apa yang disesalkan, kapal hitam besar akan memancarkan bau pembusukan, setiap kapal akan memadamkan energi 2 atau 3.000 makhluk mayat hidup. Ini akan meledak ke depan, memukul tanah longsor, sungai akan kering, dan danau akan menghilang. Ah! Film ini berubah menjadi kabut darah, dan daerah ini berwarna merah, banyak orang menjerit. 10 kapal besar berjalan beriringan, dan bersama-sama dengan ledakan Wuguang, itu benar-benar bergetar dan hancur, ini jauh lebih mengerikan daripada berbagai putra dan putra. Hai! Bahkan setelah tubuh bertabur bintang ditabrak cahaya hitam, itu adalah teriakan yang aneh, dan kepala selendang terbang keluar, dan langit berbintang memancar. Dia sangat cemburu. Anak-anak, kamu tidak akan membunuh, ayo, lihat siapa yang membunuh, anak-anak, ayo pergi bersama. Teriak. Boom! 10 kapal besar menukik, dan cahaya hitam melambung tinggi. Tampaknya ada 10 awan keemasan, tetapi cahaya keemasan bukanlah cahaya keemasan, tetapi cahaya hitam, luar biasa, membakar bumi. Melarikan diri. Tidak ada yang bisa tahan, bahkan jika dia mengagumi dinasti Qin, dia memiliki kesan yang baik padanya, tetapi dia tidak melindungi hidupnya. Sekelompok besar orang telah melarikan diri. Sejumlah besar bunga darah terciprat, dan sekelompok kabut darah muncul, dan ada banyak kematian dan cedera. Di belakang, orang-orang terpana, mengatakan bahwa pembantaian yang baik, untuk mencuci penduduk asli bumi, bagaimana cara membalikkannya. Ini memang pembantaian, dan semua yang bisa dibunuh adalah makhluk di luar domain. Ini adalah yang tak terkalahkan, Sang Taois, Sang Buddha, keturunan paling kuat dari para dewa, Luofu, Pangeran Iblis pertama Yuan Shicheng, putra ulat sutera yang tidak mati dan seterusnya. Dalam pandangan mereka, begitu angin dikalahkan, itu merupakan pukulan serius bagi para evolusionis di bumi, yang mungkin menjadi pasir lepas dan dibersihkan. Namun, pertempuran di sini di Gunung Kunlun adalah satu sisi, dan itu sebenarnya yang terkuat dari makhluk-makhluk asli di luar pembantaian. Chu Feng, aku ingin membalas dendam untukmu, bunuh mereka sampai bersih. Mata sapi kuning itu merah, terlihat sangat muda, wajahnya lembut dan indah, tarian rambut kemasan, perang pesawat ruang angkasa yang sulit diatur, pengejaran para petualang. Ouyang Feng berkata pada dirinya sendiri, aku akhirnya mengerti apa cobaan gunung itu, dan memang begitu, bertarung dengan dunia luar, pembantaian, dan semua pembantaian. Saudaraku, kami membalaskan dendammu. Teriak sapi hitam besar itu. Boom, boom, boom. Di pesawat ruang angkasa mayat hidup, Wuguang terbang satu demi satu, dan kabut darah muncul berkeping-keping, banyak orang kuat dari luar wilayah meninggal secara tragis dan mewarnai gunung. Pada saat ini, di Bintang-Bintang, semua kelompok etnis menonton pertempuran ini melalui platform siaran langsung, semua terpana. Setelah menghilangnya Chu Feng, semua orang merasa bahwa evolusi di bumi harus dicuci dengan darah, dan hasilnya sangat besar. Itu harusnya orang matador yang kuat, dan tentu saja, untuk menghadapi musuh di seluruh dunia. Yang mana kalah jengking? Bagaimana kamu mengendalikan kapal busuk dan membunuh orang sambil bersumpah? Mulut ini terlalu berhutang, dan siapapun yang disebut putranya benar-benar terluka. Itu luar biasa, ada binatang buas. Platform binatang asli mendidih, tidak semua orang adalah penggemar Qin Yuyin, dan beberapa orang bertepuk tangan setelah melihat cuci darah seperti itu. Desahan iblis, itu sudah mati, jika tidak, ia dapat bersaing dengan semua arogansi muda alam semesta, dan tidak ada musuh. Hasil akhirnya adalah bahwa di luar pegunungan Kunlun, sekelompok makhluk luar angkasa melarikan diri, dan mereka menangis dan menangis. Melambat dan tidak membunuh. Macan timur laut meraung. Beberapa orang terbunuh dan gemetar, membuang harta karun rahasia, dan berbaring di tanah, sungguh memalukan untuk pulang. Namun, ketika sapi-sapi hitam besar mengemudikan kapal perang dan menghancurkan mereka, mereka tidak ragu-ragu dan langsung pergi ke ujung. Cahaya hitam menyapu dan daging dan darah terbang. Ini semua adalah tawanan. Mereka dapat ditukar dengan koin kosmik. Ada evolusionis luar angkasa biasa, dan ada juga para dewa dan orang suci, yang sangat berharga. Kepada siapa dia hari ini, jangan berbisnis, kakakku sudah mati, bunuh mereka semua. Kedua sapi itu menyipit dengan mata merah. Ya, jangan berbisnis, bunuh hari ini, anak-anak, kamu akan mati. Di luar pegunungan Kunlun, bahkan sekelompok tuan besar yang dibawa oleh tubuh Wan Xing dihancurkan oleh ayam dan anjing, dan kematian serta cedera sangat parah. Su Chengxian sendiri dikalahkan. Tidak ada Tuhan, berisik, kemana harus pergi. Macan timur laut itu membunuh mata merah, berteriak di sana, karena dia melihat tulang-tulang Tao dan orang-orang lain. Lelaki tua itu melihat Buddha, Raja Kongwali dan yang lainnya, dan bahkan berteriak, Hering, kemana melarikan diri. Kakek ada di sini, datang dan mati. Anak-anak, 2. Tidak dapat berkata-kata untuk mendengarkan semua orang di luar domain. Tempat ini benar-benar kacau. Tak terkalahkan, Daozi, Buddhisme, dan lain-lain orang-orang terlintas dengan pasti, tidak mau berbaur. Di luar domain,
orang bijak dari mimpi tanah murni, Lingzu, Tenjin, Silin, dan Neter semua suram. Mereka tidak bisa menerimanya sekarang. Semua orang telah membayar harganya. Wajahnya pucat. Altar misterius tidak jauh dari sana. Terbuka, mereka menghadapi pemberontakan. Melihat ayam dan anjing melompat di pegunungan Kunlun, sekelompok dari mereka terdiam, dan mereka sebenarnya adalah orang-orang di luar musuh yang ada di bumi dan membiarkan mereka marah. Wow, ini sangat menarik. Su Chengxian yang bertabur bintang hampir dipukuli menjadi seekor anjing. Sekelompok jenius luar angkasa bukanlah sekelompok orang pribumi. Loli kecil berambut perak tersenyum dan mengikuti para tetua keluarga untuk menyaksikan kesenangan di kejauhan. Saat ini, jiwa santo perempuan Mukinghan hampir putus asa, di mana anak beruang, di mana omong kosong, dia ingin mengatakan bahwa Su Chengxian hanya menghindari yang normal. Namun, dia malu untuk lebih realistis dengan seorang gadis kecil, dia telah mengakui bahwa itu adalah putri kecil dari Asia abadi. Kemudian, anak yang sudah mati itu berbicara lagi, dengan tatapan yang sangat dalam, berkata, pada hari keinginan untuk menjadi Lovebird, di negeri itu bersedia menjadi cabang, merasakan bumi, keindahan keenam di bawah bintang-bintang, Qin Yuyin mengikuti Chu Feng Ayo, ini adalah kisah cinta yang indah dan sedih yang akan berlangsung selama bertahun-tahun. Orang suci perempuan dari mimpi tanah murni, yang tiba-tiba marah, pada awalnya sedih, tahu kehilangan salah satu keturunan yang paling menonjol, dan mendengar bahwa anak beruang diatur tanpa pandang bulu, tiba-tiba berkedip. Orang suci Yaxian, putri kecil keluargamu. Dia tampak buruk. Jika itu seseorang dari kelompok etnis lain, dia sudah menamparnya. Anak yang mati ini, 3 hari tanpa memukul rumah untuk mengekspos ubin itu, hitung waktunya, hari ini adalah hari ketiga, belum mengepaknya. Anak beruang sejak kau memberiku rumah. Tidak hanya itu tak terkalahkan, tetapi Ying Yingxian tidak tahan dengan adik perempuan ini. Orang-orang kudus abadi Asia tidak tahan lagi. Dengan cara ini, dia melemparkannya langsung ke lubang cacing super dan mengirimkannya. Pada akhir Perang Kunlun, Gunung Merah Tua yang berlumuran darah, orang-orang di luar wilayah tersebut menderita kerugian besar. Sang Buddha, Tao, yang tak terkalahkan, Yuan Sicheng dan yang lainnya bahkan tidak mengambil gambar, dan tubuh Wan Xing, Su Chengxian, terluka dan pensiun. Hasil ini sensasional bintang-bintang. Tentu saja, sensasi terbesar adalah bahwa Chu Feng dan Qin Yuyin keduanya jatuh ke api penyucian dan menghilang dari dunia manusia. Di luar pegunungan Kunlun, sebuah kapal bambu hijau mengapung, duduk di piring kosong, berkata, semuanya memiliki nomor tetap, dan sekarang akhirnya berakhir. Tampaknya Zhou Sang adalah putra bumi yang sebenarnya. Ketika saya tertawa, saya akan melihat ke bawah seluruh bagian itu suatu hari nanti. Xing Hai. Terima kasih kepada para senior untuk melindungi jalan. Di ujung lain dari kapal bambu, Zhou Sang merespons. Qin Yuyin tersesat di api penyucian. Didampingi oleh berita ini, alam semesta ini sensasional, lagi pula, itu adalah keindahan keenam di bawah bintang-bintang, dan salah satu orang paling kuat di generasi muda alam semesta. Pada hari kerja, dia adalah bintang yang paling populer, dan hal semacam ini terjadi sekarang, dampaknya terlalu besar. Pada saat yang sama, ada berita tentang kehancuran Chu Feng. Menurut perkataan mimpi-mimpi murni, Qin Yuyin melemparkan mantra tabu pada saat kritis, menggunakan keterampilan magis mimpi-mimpi murni, memicu batas api penyucian dan memukul Chu Feng. Kali ini, Qin Yuyin berhasil membunuh iblis, tetapi dia secara tidak sengaja menempatkan dirinya, dan jatuh ke dalam jedi. Ini adalah pepatah yang mengatakan bahwa mimpi-mimpi besar itu murni dan asing, dan pada saat yang sama, tokoh-tokoh penting seperti Ling dan Tian Shen diakui, dan memang benar mereka bertarung di lapangan. Ini secara alami mengarah pada kesedihan. Banyak orang memiliki kesan yang baik pada Qin Yinyin, dan mereka adalah pengagum, tetapi tidak semua orang secara membuta mempercayai ini. Apakah ini benar-benar? Aku hanya ingin menutupi langit. Aku suka Qin Xianzi, tapi kali ini dia memang sangat pasif, dan dia di atas angin oleh iblis Chu. Bagaimana itu bisa menjadi keberhasilan Qin Xianzi? Saya melihat dengan jelas, Qin Qinyin tidak ditangkap oleh setan Chu. Bagaimana mimpi tanah suci, Lingzu, Tianshen, Del, mengatakan bahwa Qin Xianzi menang. Apa yang kamu tahu, Qin Xianzi tidak kalah pada awalnya, tetapi pada saat terakhir dia berhasil melemparkan kutukan dan memegang gagasan untuk kembali ke yang sama, jadi dia berhasil membunuh iblis. Tentu saja, dia juga ditakdirkan untuk mati, sayang, Dewi kesempurnaan ini sempurna, berubah dari orang ke orang, tidak lagi terlihat. Di bintang-bintang, para pihak bertengkar. Orang bijak menembak, tetapi tidak ada yang melihat mereka tidak membiarkan orang mengambil pegangan, tidak ada bukti. Namun, banyak orang percaya bahwa benar-benar ada orang suci untuk campur tangan. Bahkan sapi hitam besar, harimau timur laut, wanita tua dan sebagainya, orang-orang pribumi di mata bumi berteriak, mengatakan bahwa orang bijak di luar domain adalah sekelompok pelacur, tak tahu malu, diam-diam di bawah tangan hitam. Belum lagi ekstrateritorial, banyak orang di langit percaya bahwa ada orang suci yang ikut campur, yang mempengaruhi pertempuran terakhir. Itu terlalu gelap, Chu Feng sudah mati, dan itu tidak damai. Ini adalah keturunan penindasannya terhadap mimpi tanah murni. Dia membawanya sampai mati. Hasilnya adalah seseorang ingin membalikkan hitam dan putih dan mengatakan bahwa iblis itu berhasil. Apakah kebohongan semacam ini masuk akal? Oh,
Ini hal yang nyata, aku ingin membunuh kebenaran, tetapi catatan seperti ini bukan yang kamu inginkan, aku tidak berpikir banyak orang akan mempercayainya. Ya, sistem mata langit di luar domain tidak dapat menangkap gambar para suci, tetapi Anda dapat menemukan petunjuk. Bintang-bintang mendidih, dan semuanya dikatakan. Pada akhirnya, kebenaran tentang pertempuran ini telah memicu diskusi panas. Bu, saya berkecil hati, dan saudara-saudara Chu Feng meninggal dengan cara ini. Awalnya tidak adil. Itu karena intervensi bijak sial di luar domain menyebabkan jatuh. Sekarang saya ingin menghilangkan catatannya. Kelompok orang suci ini terlalu tak tahu malu. Petik 2. Di Laut Cina Timur, gunung-gunung tidak dihancurkan, mata sapi hitam besar, sapi kuning, harimau timur laut, del semuanya merah, dan mereka merajuk, merasa sangat tidak nyaman, dan dipenuhi dengan kemarahan. Mereka bertempur di pegunungan Kunlun, membasuh darah berbagai kelompok etnis, dan kemudian langsung dipindahkan ke Long Husan, menjemput orang tua Chu Feng, karena mereka merasa bahwa orang-orang di luar domain tidak punya pilihan selain khawatir orang-orang ini melakukan semua yang mereka bisa. Meskipun iblis telah memperingatkan, setiap evolusionis luar angkasa tidak boleh pandai naga dan gunung macan, tetapi bagaimanapun, dia pergi, Tuhan tahu apa yang akan terjadi. Bisakah kamu menjadi lebih gelap lagi? Ruang api penyucian bukanlah sesuatu yang bisa dibuka oleh evolusi generasi muda. Chu Feng sudah cukup mati. Akhirnya, ada sosok kelas berat di langit, dan Lin Qi, salah satu pendiri platform binatang asli, secara pribadi berdiri dan bahkan ingin mengumumkan gambar yang ditangkap oleh sistem pemantauan mata langit. Pada titik ini, pertengkaran dan diskusi panas telah menghentikan beberapa, tidak begitu intens. Kebanyakan orang percaya bahwa Chu Feng meninggal dalam intervensi yang kuat, dan ada orang-orang besar di luar lapangan yang secara pribadi mengakhiri permainan, mengubah situasi. Tentu saja, perasaan tersembunyi dari sekelompok orang kudus tidak terbuka. Jika mereka ingin menyebar, itu akan menjadi kalajengking. Orang-orang kudus dari semua kelompok etnis bergandengan tangan untuk menghitung junior. Ini adalah pemindaian yang buruk. Ini adalah skandal. Setelah bocor, banyak orang akan dikalahkan. Skandal terbesar tidak terungkap, tetapi lebih banyak orang mengerti bahwa kekacauan Chu Feng sangat mengganggu sehingga beberapa orang besar tidak tenang dan langsung menyerangnya. Sayangnya, ini adalah desahan. Planet yang pernah menjadi peringkat ke-11 di alam semesta ini tidak jatuh untuk waktu yang lama. Sulit untuk melihat bibit peri. Hasilnya berbahaya. Di bintang-bintang, semua jenis suara mengatakan segalanya. Jika suatu hari, iblis dapat kembali, pembalasan untuk menjual keturunan orang-orang kudus yang ditembak, maka itu luar biasa, kali ini saya harus merasa marah kepadanya, itu tidak adil. Sayangnya, begitu kamu memasuki api penyucian, kamu akan mati, dan Chu Feng tidak bisa lagi hidup. Aku mendengar bahwa mimpinya murni dan tanah siap untuk menemukan seseorang untuk membuka api penyucian dan menyelamatkan dinasti Qin. Mungkin angin bisa mengikuti pelarian. Jangan bermimpi, benar-benar ingin membuka api penyucian lagi, itu berarti bahwa Chu Feng akan mati, tidak diragukan lagi bagaimana mimpi itu melepaskannya, benar-benar mengambil kesempatan untuk menghilangkan akarnya, dan, di samping itu, mereka yang jatuh ke dalamnya, masih bisa hidup, termasuk Qin Yinyin di dalam, bersikeras untuk tidak diselamatkan oleh orang lain. Kunlun, api penyucian. Setelah celah besar dalam kegelapan ditutup, Chu Feng menghantam dinasti Qin dan jatuh dengan jurang gelap. Kemudian, dia merasakan angin puyuh, jatuh dengan keras, dan menderita sengatan energi yang luar biasa, dan seluruh orang terkoyak. Dalam prosesnya, Chu Feng tampaknya melihat satu dan lain mayat besar, sebesar planet ini, di ruang gelap kematian. Di tengah jalan, dia dengan keras jatuh, mengenai beberapa tubuh, dan juga melihat beberapa komet, patah, sangat samar, ditutupi oleh kegelapan. Dia tidak tahu apakah itu ilusi atau apakah itu benar. Hai. Dalam prosesnya, dia menderita dampak, tubuhnya sakit dan pecah-pecah, dia batuk darah, dan akhirnya, dia tidak memegang dinasti Qin. Terutama, dia mandiri dan tidak dipukul di jalan, dan tubuhnya hampir pecah menjadi dua. Dia menilai bahwa Qin Yuyin lebih berat daripada cederanya, dan dia mungkin telah mati, karena ketika dia jatuh dalam jurang yang gelap, dia pernah menggunakannya sebagai perisai dan menabrak benda yang tidak bisa dijelaskan, merasa bahwa dia rusak. Dia tidak memiliki belas kasihan dan menghargai hati batu giok, mereka adalah saingan satu sama lain. Terlebih lagi, orang-orang suci mimpi murni begitu gelap, dan mereka hina dan sangat ekstrim. Aku benar-benar ingin segera disucikan, lalu pergi keluar angkasa untuk membantai para suci yang tak tahu malu dan benar-benar menguasai takdirku sendiri, tidak dimanipulasi oleh orang lain. Ini adalah pemikiran Chu Feng dalam proses jatuh. Dia sangat marah. Jika dia adil dan konfrontasi, dia tidak takut tantangan. Hasilnya begitu gelap dihitung oleh orang bijak di luar domain. Dia benar-benar ingin bertarung lagi pada Tianteng dan pergi ke pembantaian. Namun, dia tahu bahwa karena dia telah kehilangan Luo Hong, orang-orang kudus cemburu dan tidak akan memberinya kesempatan yang begitu besar. Boom! Sekali lagi, Chu Feng tidak bisa mengendalikan tubuhnya, dan dia tidak bisa terbang ke sini. Dia merasa bahwa tubuhnya harus dihancurkan oleh meteorit itu. Hei! Kemudian, dia merasa bahwa selama proses jatuh, dia terpana oleh tombak perang kuno yang hilang pada zamannya, dan darahnya terciprat dan tubuhnya lumpuh. Gila!
Chu Feng tidak malu, tetapi matanya hitam. Dia tidak tahu di mana jatuhnya. Dia terlalu sakit di jalan, tidak dipukul, atau ditusuk oleh senjata kuno, dan akan mati kapan saja. Akhirnya, dia pingsan dan sekuat dia tidak bisa berdiri, dan tubuhnya terluka parah, hampir patah dan lumpuh. Hai! Saya tidak tahu berapa lama, akhirnya dia jatuh ke tanah dan menarik keluar lubang yang dalam, dan tanah itu terkoyak. Rasa sakitnya sangat menyakitkan sehingga tulang-tulangnya tampaknya patah. Lengan sulit Chu Feng merentang. Dia tidak tahu berapa lama dia dalam keadaan koma. Dia duduk untuk waktu yang lama. Saya tidak bisa melihat jari saya dan itu terlalu gelap. Setelah Chu Feng bangun, ia menemukan bahwa tubuhnya rusak parah, dan lengan serta betisnya berubah bentuk. Jelas bahwa tulang-tulangnya sudah patah dan berlumuran darah. Dia menjalankan metode pernapasan dan ditutupi kabut putih untuk menyembuhkan luka. Dalam sekejap mata, suara tulang-tulang di tubuhnya menjerit dan merasakan sakit yang hebat lagi. Anda harus tahu bahwa dia kuat secara fisik dan tulangnya sangat sulit patah, tetapi kali ini dia sangat buruk, lukanya sangat berat. Hal yang paling membingungkan bagi Chu adalah bahwa beberapa bagian kuku dihancurkan ke dalam daging dan darah, luka-lukanya sangat berat, dan bahkan beberapa blok kuku tertusuk ke dalam tubuh. Beberapa waktu yang lalu, ia menangkap banyak dewa dan orang suci. Sebelum berjualan, ia menggeledah banyak gelang luar angkasa dan mendapatkan banyak harta karun rahasia. Tentu saja, tidak ada kekurangan baju besi yang kuat. Tanpa diduga, sepanjang jalan turun, baju besi itu tidak melindungi dirinya sendiri, tetapi itu melukai daging dan darah, membuatnya tak bisa berkata-kata. Chu Feng buru-buru mengambil benda dari gelang luar angkasa. Itu adalah kotak batu yang diambil dari kaki pegunungan Kunlun. Ada 3 biji di dalamnya. Ketika api penyucian dibuka, Chu Feng merasa bahwa kotak batu itu tidak normal, kalipun itu ditempatkan di gelang ruang, ia merasa bahwa itu memiliki sedikit fluktuasi. Dia menyeringai dan memegang sebuah kotak batu dan menemukan bahwa itu memiliki cahaya redup. Salah satu sudut memiliki kilau berkilau dan teksturnya seperti peta langit. Buka kotak batu, 3 biji masih, seperti sebelumnya. Chu Feng tahu bahwa kotak batu itu berubah. Dia terkejut di dalam hatinya, ketika pertama kali tiba, itu sangat biasa, dan tidak berbeda dengan batu biasa. Pada saat itu, Chu Feng merasa bahwa ketiga biji memiliki beberapa pintu dan sedikit abnormal. Namun, saya tidak pernah berpikir bahwa bahkan kotak batu ini akan istimewa dan datang. Sekarang, bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa benda ini pasti memiliki rahasia? Chu Feng duduk untuk waktu yang lama, metode pernapasannya sangat baik, tulangnya dipulihkan, luka pada daging dan darah disembuhkan, dan kemudian dia berdiri sedikit, dan rata-rata orang tidak tahu berbohong selama beberapa bulan, dan dia bisa langsung bertindak. Pada saat ini, Chu Feng membuka matanya, api keluar, dan itu sangat memalukan dalam kegelapan. Ini adalah mata api. Dia perlu tahu di mana itu. Benar saja, ia melihat pemandangan, ini adalah hamparan luas ruang terbuka, sekilas, tak berujung, mati, tenang, kurang vitalitas, seperti tema abadi di sini. Itu seperti tanah kosong, tanahnya merah tua, dan keempat sisinya tidak memiliki ujung. Lalu, dia mendongak dan kaget, ada banyak meteorit yang melayang di udara. Ada yang sangat besar, mereka melampaui gunung-gunung, ada yang hanya punya cakram besar, dari yang rendah sampai ujung langit yang dalam, mereka tidak bisa menghitung. Dia akhirnya mengerti mengapa proses jatuh sepanjang jalan terus-menerus dipukul, dan menderita cedera berat, terlalu banyak masalah yang ditangguhkan. Selain meteorit, ia juga melihat beberapa senjata raksasa, beberapa di antaranya normal, beberapa di antaranya panjangnya ribuan kaki, rusak dan berkarat, dan melintasi ruang di atas. Dia mengerutkan kening. Dia tidak bisa terbang di daerah ini. Sangat aneh bahwa benda-benda ini dapat ditangguhkan. Chu Feng mencari waktu yang lama di sini, dan ingin menemukan suara dinasti Qin, tetapi pada akhirnya dia tidak mendapatkan apa-apa, dia datang ke tempat yang lebih tinggi, membuka matanya dan melihat jauh. Kemudian, dia memiliki penemuan yang menakjubkan, di satu arah, ada cahaya redup di ujung cakrawala, dia berpikir sedikit dan berjalan maju. Chu Feng menemukan bahwa dia tidak bisa terbang, tetapi dia masih bisa menampilkan teknik rahasia seperti akhir dunia. Hai! Kecepatannya cepat, dia berlari sepanjang jalan, berlari ratusan mil, dan menemukan bahwa cahaya redup itu cerah, dan kemudian dia terus berakselerasi. Dengan cara ini, sepanjang jalan, dan ratusan mil yang lalu, cahaya itu berangsur-angsur bersinar, bergegas ke langit. Apa itu, di dalam jurang gelap, apakah ada tempat yang begitu terang? Chu Feng terkejut. Dia berlari lagi, dan dia sangat terkejut bahwa dia memiliki 1000 mil untuk pergi. Tempat kematian yang aneh ini begitu besar. Akhirnya, setelah berlari agak jauh lagi, dia melihat bahwa bagian depan cahaya itu menyala, menerangi kuartet, dan banyak meteorit yang tergantung di kekosongan terlihat jelas. Itu, Chu Feng terkejut. Setelah berbaris selama puluhan mil, dia benar-benar melihat apa yang ada di depan. Itu adalah sebuah kota, besar dan kuno, keseluruhannya indah, dan cahaya mengalir ke langit, melepaskan seberkas energi yang kaya. Di jurang yang gelap ini, ada kota yang begitu terang, mengambang di tengah hujan, terlalu aneh. Dunia yang gelap, kota yang cerah, sangat kontras. Ruang gelap sangat luas dan tidak bersalah,
tidak ada kehidupan di bumi, dan itu mati, seperti gurun Gobi yang sunyi, dan daerah lainnya semuanya di luar jangkauan. Hanya di sini, seperti tempat matahari jatuh, kota itu megah, cahayanya deras, dan langit kosong, dan satu batu di atas langit terlihat jelas. Chu Feng curiga, zona apa ini? Dia tidak mendekat, tetapi melihat dari kejauhan, sangat aneh, di dunia yang gelap seperti neraka, aku melihat cahaya yang begitu terang. Di seberang kota, dia berjalan mengitari kota dan menyaksikan dengan tatapan tajam, mengintip pemandangan di depan kota. Segera, muridnya berkontraksi, dan ketika dia dalam posisi, dia sangat galak di sini. Di depan kota, ada kain kirmizi, segudang mayat, dan anggota badan patah di tanah. Sudahkah Anda membunuh begitu banyak makhluk? Tubuh umat manusia, ada juga berbagai tulang binatang buas dan raptor, beberapa adalah burung peng emas, sejauh ini darah masih mengalir, dan ada gagak hitam seperti matahari, dan jongkok masih berdiri diam, cahaya hitam, dan bersinar. Banyak dari mereka yang belum pernah mendengar ras. Mayat-mayat ini seharusnya telah ditinggalkan bertahun-tahun yang lalu, tetapi mereka tidak membusuk, mereka masih berdarah, mereka masih memiliki kilau, dan ada banyak mayat. Beberapa individu terlalu besar, seperti asteroid, dan hanya ada satu jenis makhluk yang meninggalkan cakar hitam besar berdarah, lebih tinggi daripada gunung dan penuh kaki, jika itu keseluruhan, benar-benar tak terbayangkan. Ada binatang buas bintang yang telah terbunuh, juga binatang buas kosmik, yang adalah makhluk yang berbentuk seperti benda langit seperti bintang, dan diledakkan di tanah ini. Ini adalah lautan berdarah, ada pembantaian gila. Mata Chu Feng pingsan. Dia menyadari bahwa ada bahkan binatang buas, burung suci, Del, yang adalah orang yang sangat kuat di alam semesta. Jumlahnya langka, dan ada individu yang mati di sini. Kemudian dia pergi ke posisi lain di kota, kali ini melihat berbagai tanaman. Dandelion hitam berakar dalam daging dan darah, menelan cahaya, memutar ruang, pohon persik iblis mengambil darah, seluruh tubuh berminyak, pohon kenari perak layu, buahnya menarik dan menakjubkan, telah menyebabkan ledakan nuklir, mengelilingi bahan radioaktif itu masih penuh dengan menakutkan, ada bunga-bunga mempesona yang indah dan tidak dikenal, setengah dari tubuh naga tetap di kelopak, mencerna sebagian besar daging dan darah, dan sisanya masih belum larut. Luar biasa di sini, dengan mayat berkeping-keping, tetapi yang lebih menakjubkan adalah tanaman itu. Namun, Chu Feng hati-hati merasakan bahwa tanaman masih melihat kilau, tetapi setiap tanaman kehilangan vitalitasnya, tetapi masih tetap seperti sebelum kehidupan. Di antara mereka, 90% dari tanaman tidak tahu, dan beberapa bunga sebenarnya menelan setengah dari tubuh naga, yang agak menakutkan. Chu Feng meringkas Tuhan, sangat merasakan udara dingin dari lubuk hatiku, daerah di mana posisi ini tidak diperbolehkan, dia memutar lingkaran kecil, melihat tanaman di tengah-tengah daerah, ada tanaman seperti tanaman laba-laba, bukit sangat tinggi setiap batang panjang sangat besar, membentang ratusan ribu kaki, ujungnya seperti tombak, lubangnya memakai jiwa. Sage. Angin Chu menghisap udara, dan di setiap ujung batang tanaman laba-laba, ia membunuh makhluk yang dicurigai suci, berdarah, dan suasananya menakutkan. Sebagai contoh, raptor seperti Jinwu tergantung di anggrek yang menggantung, mereka memiliki 3 kaki, sayap bersinar, dan emas seperti matahari. Ada juga burung merak, tempat pemujaan yang luar biasa, dan sayapnya terbuka, yang sangat indah dan indah. Ada juga cahaya keemasan, legenda, ini adalah gunung bodhisattva emas, juga tingkat suci, berdarah. Makhluk-makhluk ini berasal dari ras yang berbeda, dan ada puluhan dari mereka, yang semuanya dipaku dan dikenakan oleh laba-laba. Chu Feng kaget, orang suci dipaku sampai mati di sini, dan itu mengerikan. Kemudian, dia sampai di posisi ketiga, dia melihat semua kepala, tidak lain, ada kepala merak, kepala gajah putih, cangkul. Ada banyak kepala, dan pemandangannya sengit, padat, dan disusun bersama. Jutaan. Ini hanyalah sebuah kota, yang salah satu di antaranya memiliki begitu banyak kepala kehidupan, tertinggal, seolah-olah sedang ditampilkan. Akhirnya, Chu Feng sekali lagi kembali ke posisi awal, dengan hati-hati menatap, tanah ini tidak kosong, tanah merah sebenarnya disebabkan oleh pembekuan berdarah. Kota cahaya dalam kegelapan tidak begitu indah, sudah ada di luar, dan darah dan mayat sudah diaspal. Ini adalah kota daging dan darah. Yang kuat berubah menjadi lumpur, dan itu menjadi kota mati yang cerah dan indah, jadi. Chu Feng berdiri di posisi awal bagian ini, dan dia menghela nafas dalam hati. Orang-orang yang kuat begitu banyak, tetapi mereka semua mengerikan, sebuah kota, dan jutaan dari mereka. Sebelum waktu yang lama itu, kehidupan evolusioner benar-benar tidak berharga. Kemudian, dia menyadari bahwa kotak batu di tubuhnya memiliki reaksi khusus di sini, dan salah satu sudut sudah menyala. Angin Chu diambil di tangan, dan diamati dengan seksama, penampilan sudut kilau kristal sangat aneh, hanya ada satu sudut dan tidak ada perubahan di tempat lain. Kotak batu itu persegi dan persegi, tingginya 3 inci, sangat teratur. Awalnya batu yang sangat biasa, tetapi sekarang sudutnya memiliki kilau. Chu Feng dengan hati-hati mengawasi dengan mata api, dan memperhatikan anomali. Kemudian dia menemukan beberapa rahasia. Yang disebut kilau kristal sebenarnya adalah pola yang padat. Dia terkondensasi lagi dan melihat bahwa ada sekelompok babon kecil yang berenang, sangat cerdas dan sangat ajaib. Muridnya meledak menjadi cahaya keemasan, dan yang lebih cemerlang, menatap sudut kotak batu.
Chu Feng yakin bahwa jika dia digantikan oleh orang lain, kecuali dia dibuat menjadi mata surgawi, jika tidak dia tidak akan melihat esensi dari tekstur ini. Ini seperti beberapa kata kuno. Mata spiritual evolusioner tidak terlihat. Chu Feng diam-diam mengembun, dan matanya menembakkan seberkas cahaya besar, jatuh di atas kotak batu, dan ada segala macam keraguan di hatinya. Apakah simbol yang begitu kecil sehingga hanya bisa dilihat dengan api dan mata? Benarkah? Karena, ketika dilihat lagi, mereka terhubung dengan pola, seperti gunung yang bergulir. Tidak sederhana. Dia tahu bahwa kotak batu ini mengandung banyak rahasia. Sayangnya, mengapa hanya satu sudut yang menyala, dan jika keseluruhannya, Anda mungkin melihat pola yang lebih lengkap. Apakah hanya di sudut ini ada pola? Chu Feng mengangkat kotak batu dengan tangan kanannya dan menyapa kota Guangming. Dia mengamatinya. Tiba-tiba dia merasakan sakit di bagian kiri, seolah-olah robek. Bagaimana situasinya? Chu Feng kaget dan sangat merasakan kematian atmosfer, menelannya. Dia meletakkan lengannya, meletakkan kotak batu itu, memandangi pemandangan di sekitarnya, dan mendapati bahwa rasa sakit mencekik daging dan darah menghilang secara langsung, dan kematian itu jauh dari itu sendiri. Segera, Chu Feng mengerti bahwa ini terkait dengan kotak batu. Ketika ia meninggalkan tubuh dari jarak tertentu, ia akan menyadari ilusi kematian. Kota ini mendistribusikan pembunuhan. Segera setelah itu, Chu Feng memahami situasinya. Ini adalah kota mati yang cerah. Begitu makhluk itu masuk ke sini, ia akan dicekik, dihancurkan, dan dihancurkan. Karena makhluk mati di sini mengerikan, ada banyak makhluk suci, bahkan yang lebih kuat, setelah mereka mati, darah belum mengering, membentuk atmosfer pembunuh, evolusi tingkat Chu Feng ini akan langsung diubah menjadi sebuah kelompok. Lumpur darah, tidak bisa hidup. Semuanya karena perlindungan kotak batu, dia bisa datang ke sini. Chu Feng berulang kali bereksperimen. Jika dia tidak membawa kotak batu dan menjauh dari ratusan mil, seluruh tubuh mulai menderita sakit parah, dan kemudian dia melihat cahaya terang besar di cakrawala. Dia menghirup udara, tempat ini mengerikan. Dia tiba-tiba mengerti bahwa setelah darah kuat dari orang-orang kuat menyebar, itu akan membentuk tempat kehancuran, terlebih lagi ada burung dan binatang suci di sini, dan bahkan melihat tubuh naga yang setengah asli, belum lagi makhluk suci, satu tanaman ada puluhan mayat yang tergantung di laba-laba. Kota mati yang cerah. Ini adalah jadi, seperti api penyucian, begitu makhluk masuk, mereka mati secara langsung, dan mereka akan menjadi nanah atau lumpur. Menurut situasi saat ini, yang disebut tubuh emas lohan juga harus dihancurkan di sini, dan akan dicekik di luar kota misterius. Chu Feng sangat skeptis, dan orang-orang kudus tidak bersalah. Lagi pula, orang-orang kudus di sini sudah mati. Kemudian, Chu Feng memikirkan kuncup bunga yang menelan dan mencerna setengah naga, dan tanaman laba-laba. Dia memiliki keraguan bahwa levelnya lebih tinggi. Dia berkata pada dirinya sendiri, jangan bilang, itu adalah cerminan dari makhluk surgawi. Jika ini masalahnya, zona ini benar-benar tak terbayangkan. Itu adalah api penyucian manusia yang nyata. Adalah mungkin untuk mati. Tabu yang mencerminkan surga ada di sana. Dalam sekejap, Chu Feng begitu mengerikan sehingga dia merasa bahwa tempat itu sangat diremehkan. Lalu, dia memegang kotak batu dan dengan hati-hati menatap lagi. Apa ini? Pemulihan mendadak berbeda dari masa lalu, dan di tempat ini ia dapat dengan aman melindungi keselamatannya. Terlalu misterius, kotak batu ini punya besar dan aneh. Ini diambil di kaki pegunungan Kunlun. Dia pernah bertanya kepada iblis, tetapi diberitahu bahwa bumi pada zaman kuno tidak memiliki catatan kotak batu dan 3 biji. Apa yang disebut warisan paling penting, artefak, Del. Di bumi tidak termasuk kotak batu dan biji-bijian. Perlu untuk mengetahui bahwa menguntit metode pernapasan dan artefak lainnya, tetapi 10 orang Tianshen di luar domain itu merasa malu. Apakah benar bahwa kotak batu ini lebih kuno dari periode bumi yang paling indah dan mulia, dan ada sumber dan sumber lain? Chu Feng muncul bersama, ledakan ekstasi. Kemudian, dengan sebuah kotak batu, dia berada di dekat kota cahaya yang mati, dan dia menginjakkan kaki di medan perang di Jedi. Dia terkejut dan terkejut. Untuk sesaat, dia menyadari berbagai fluktuasi yang tidak dapat dijelaskan. Dia tanpa sadar meregangkan tubuhnya, mengepalkan tinjunya, dan mengoperasikan metode pernapasan curian. Selanjutnya, dia sangat terguncang, karena di medan perang yang luas dan mengerikan ini, semua jenis tinju, seperti banjir, tumpah, dia tercekik. Tidak ada keraguan bahwa jika tidak ada kotak batu, ia akan meledak secara langsung, bahkan kabut darah tidak dapat ditinggalkan. Namun, sekarang dia berbeda, dia memiliki sentimen yang tidak dapat dijelaskan. Di bawah tekanan berbagai pedang dan tinju, dia tampaknya sedang marah, seperti marah oleh 3 kebakaran. Chu Fengxin merasa, mengerahkan seni bela diri spiritual di sini, menunjukkan warisan daging. Di bawah penindasan seni membunuh, tinju, dan bela diri, ia seperti dibaptis dan mempromosikan kemajuannya sendiri. Dia adalah asli dari alam liar, dan dia belum diajar secara sistematis, banyak aspek berbeda dari para murid yang telah keluar dari agama besar. Sekarang dia ditekan dan diasah, dan manfaatnya terlalu besar. Saya tidak tahu apakah langit telah cukup tenang dalam beberapa hari terakhir. Ketika orang berbicara tentang kematian Chu Feng dan Qin Yuyin di Kunlun, ada topik panas baru di alam semesta, dan itu memicu serangkaian galaksi.
Yuan suci tubuh suci lahir, aku tidak bisa memikirkannya. Dunia ini memiliki fisik yang tak tertandingi. Dikatakan bahwa metamagnetisme keluar, dan para penguasa dunia semua bersumpah, dan mereka tak terkalahkan. Aku masih ingat bahwa ada era ketika sebuah benda suci metamagnetik yang disebut alam semesta, menyapu musuh dunia, tidak dapat menemukan lawan, dan akhirnya menembus alam semesta yang hancur jauh di tengah kekacauan, dan menghilang. Ketika karakter seperti itu keluar, semua kelompok etnis tidak bisa tenang. Begitu mereka tumbuh ke tahap selanjutnya, mereka pasti akan mencerminkan langit dan menghancurkan dunia, dan mereka benar-benar dapat menjadi tak terkalahkan di dunia. Kamu bodoh, tidak hanya kelahiran tubuh magnetik, tetapi juga darah mengerikan para dewa, dan para dewa. Beberapa orang telah menantang generasi muda alam semesta, Buddha, yang tak terkalahkan, dan sebagainya. Ini benar-benar akan menelan dunia. Apa? Banyak orang ngeri, dan pembuluh darah yang tak tertandingi ini muncul. Ini benar-benar akan menyebabkan gelombang. Sayangnya, Sang Taois, yang tak terkalahkan, Del, tidak ada dalam keluarga pada saat itu. Mereka ada di bumi. Perang tidak bisa dibuka. Kalau tidak, itu akan hidup. Namun, beberapa berita yang tidak pasti sering datang, dan ada darah yang tak terkalahkan ke bumi, siap menantang alam semesta. Sangat menarik untuk melihat bahwa 10 pemain peringkat tinggi muda ingin menumbangkan peringkat. Orang-orang terkejut ketika mereka mendengar kata-kata itu. Fisik yang tak terkalahkan datang ke bumi untuk bersaing dengan Tao, Yuan Shicheng, Buddha, dan tak terkalahkan. Karena Luofu of the Tenjin, yang tak terkalahkan dari Yaxian, dan yang lainnya belum pergi, dan mereka masih terjebak di bumi. Apakah ini berarti bahwa akan ada kesombongan dan perang pecah? Pada saat yang sama, ada juga banyak orang yang curiga. Untuk mengetahui bahwa Yuan Shicheng, Ying Invincible, Tianxian Luofu, Del, adalah keturunan terkuat dari 10 bintang top di alam semesta. Siapa yang berani memprovokasi? Tidak ada keberanian untuk menantang sama sekali, takut karakter kuno di balik 10 bintang top dunia akan hancur. Ada berita bahwa tubuh meta magis, tubuh takdir, Del, mungkin berasal dari alam semesta yang rusak di kedalaman kekacauan, jadi mereka tidak takut balas dendam. Kemudian, beberapa orang telah dikabarkan, ada berita terbaru, bulu-bulu para dewa, tubuh perang besar, Del juga diduga dilacak, yang mengejutkan berbagai kelompok etnis. Apa yang terjadi? Mengapa pembuluh darah ini tiba-tiba muncul? Apakah ini akan menumbangkan era ini? Semua orang tahu bahwa peringkat saat ini akan langsung ditulis ulang, dan era baru horor dan kejayaan untuk menerangi alam semesta akan datang. Sayangnya, Chu Feng meninggal di Kunlun dan ditelan oleh api penyucian. Kalau tidak, dia mungkin bisa bersinar di era ini. Ini belum tentu demikian. Aku belum pernah mendengar tentang konstitusi fisiknya. Pada tahap ini, ada semua pembuluh darah yang tak terkalahkan yang telah dibuktikan oleh sejarah. Di dunia yang besar di mana raja-raja berkumpul dan bersinar, para iblis Chu belum tentu bisa dibandingkan dengan mereka. Seberapa baik, bahkan, secara relatif, mungkin sangat umum. Orang-orang sudah mati. Apa artinya hal-hal ini? Mari kita tunggu dan lihat. Orang-orang itu akan bertabrakan dengan percikan yang menyilaukan. Dari orang-orang yang telah menghancurkan alam semesta purba, mereka mungkin membawa metode pernapasan tabu yang berbeda. Dunia luar sedang dalam diskusi panas, dan semua galaksi besar membicarakannya. Setiap orang memiliki semacam firasat, dan era besar yang tak terbayangkan datang dengan desahan ketekunan. Di luar kota yang mati, mayat itu menjadi lautan. Chu Feng tidak tahu bagaimana berdiri di sini selama beberapa hari dan malam. Dari waktu ke waktu, dia meregangkan tubuhnya, mengayunkan tinjunya, dan menunjukkan seni bela diri spiritualnya. Dia menggunakan tekanan tak terbatas untuk memuaskan tubuhnya dan membiarkan metode pernapasannya, seni bela diri fisik, keterampilan spiritual, Del. Biasa itu seperti baptisan. Dia berada di lingkungan khusus, dan dia punya perasaan dari waktu ke waktu, karena ada tinju kuno, ada pedang yang bisa merobek langit berbintang, dan ada gas yang bisa menembus alam semesta, seperti bisa membuka langit. Lintasan kapak raksasa. Sulit membayangkan tuan macam apa yang datang ke sini. Karena, setiap kali Chu Feng bersentuhan dengan tinju menakutkan, pisau dan suasana hati, dan Tian Ge retak dari langit berbintang, sepertinya ia bisa mendengar suara pernapasan kuno, sangat keterlaluan, mengerikan berlebihan, orang-orang itu. Ini seperti bisa menutupi tangan Anda. Dengan cara ini, Chu Feng merasa di sini, mengasah dirinya sendiri, terus-menerus merentangkan anggota tubuhnya, menggunakan kekuatan mentalnya, dan membenamkan dirinya dalam keadaan yang indah. Dia tidak mendapatkan undang-undang khusus, tetapi dia dihadapkan pada berbagai situasi artistik, yang cukup untuk mempromosikan perbaikannya sendiri, seperti nutrisi tanpa akhir, yang dapat diambil. Dalam beberapa hari terakhir, Chu Feng menemukan bahwa ia telah membuat perubahan besar. Pemahaman tentang seni bela diri fisik dan peperangan spiritual telah meningkat banyak, dan itu telah sangat cepat. Dan ini hanya beberapa hari di masa lalu, dan akan ada panen seperti itu. Chu Feng percaya bahwa jika dia bisa merasakannya di sini untuk waktu yang lama dan mempertajam dirinya sendiri, dia mungkin memiliki perubahan kualitatif. Dia mencoba menjalankan metode pernapasan curian, berharap untuk menangkap hukum khusus melalui tinju residual, suasana hati spiritual, Del, untuk lebih memperkuat dirinya sendiri dan dilahirkan kembali. Namun, itu belum berhasil untuk sementara waktu.
Sebidang tanah ini membawa berbagai jejak spiritual, lintasan seni bela diri, yang disebut berkat surgawi bumi, memungkinkan seorang evolusionis untuk memahami dan menyerap makanan, dan pada akhirnya dapat mematahkan kupu-kupu. Bukan hanya bumi, tetapi juga kota mati, tetapi juga aula tertinggi dari evolusi. Tentu saja, premisnya adalah Anda dapat hidup di sini untuk merasakan ini. Biasanya, setelah makhluk lain datang ke sini, di mana masih ada kehidupan, mereka telah dihancurkan menjadi darah, atau cukup kuat untuk meninggalkan tubuh yang utuh. Ada kotak batu di Chufeng, jadi kamu tidak bisa mati dan menjaga vitalitasmu sendiri. Setelah beberapa hari pemahaman, ia merasa bahwa roh itu sedikit lelah, dan tubuh mengalami cedera sebelumnya. Ketika memasuki ruang ini, tulang-tulangnya patah oleh puluhan. Meskipun tulangnya merapat dan daging serta darahnya sembuh, dia menyadari di sini bahwa bagaimanapun juga, itu sedikit lelah. Chufeng beristirahat, ambil makanan dari botol antariksa, menelan, mengisi kembali tubuh, ini adalah keuntungan dari makanan. Berbagai makanan lezat seperti dewa para dewa yang ditinggalkan sebelumnya sekarang digunakan, jika tidak, meskipun dia tidak akan mati kelaparan dalam jangka pendek, dia pasti akan lapar. Ini adalah suplemen yang bermanfaat untuk cedera. Selain itu, ia telah menangkap begitu banyak putra, dan pada menit terakhir, ia akan merampok dinasti Qin, dan Chufeng secara alami memiliki berbagai harta, roh, dan sebagainya. Chufeng telah mengambil sebagian dari itu sebelumnya, dan sekarang seperti memakan jeli, mencurahkan banyak, memasukkannya ke dalam mulut, dan mengunyahnya. Jika seseorang ada di sini, Anda akan sedih dan merasa bahwa dia kejam. Ini adalah peoni pengunyah sapi yang khas. Efeknya luar biasa. Ada beberapa kali sebelum dan sesudah pengobatan harta, banyak mengunyah kacang gula, tubuh dan roh Chufeng sangat baik, tubuh penuh darah, semangat api dan ketukan. Bahkan, dia merasa sedikit berlebihan. Pada saat ini, Chufeng menyesali bahwa Taoisme peringkat atas yang lahir di bintang-bintang adalah baik, dan gelang ruang yang dibawa-bawa terlalu kaya. Dia memakan cairan beracun dan Baodan ditinggalkan oleh Qin Yinyin, dan tubuhnya kuat dan pulih dengan cepat, dia bahkan mendapatkan kekuatan karena dia mengerti semua jenis tinju dan seni bela diri spiritual tercetak di sini. Saya tidak tahu apa yang dinasti Qin terdengar. Chufeng berkata pada dirinya sendiri. Dia percaya bahwa jika orang lain itu hidup, dia pasti akan menemukan kota misterius ini dalam kegelapan, karena terlalu istimewa, sama seperti satu-satunya obor di malam hari. Namun, dia juga tahu bahwa jika tidak ada kecelakaan, pihak lain pasti tidak akan bisa mendekatinya, paling-paling hanya bisa dilihat dalam jarak ratusan mil, jika sulit, pasti akan mati. Tubuh dan roh pulih dengan cara serba, dan akhirnya melampaui puncaknya. Tubuh gaya kuat dan penuh vitalitas. Dia juga menyadari selama beberapa hari. Beberapa dari mereka tidak dapat membantu tetapi ingin pergi ke kota untuk melihat-lihat. Jadi di luar kota, apa yang ada di kota? Pada akhirnya, Chufeng berangkat, ia memutuskan untuk pergi ke kota untuk menjelajah. Alasan semacam ini adalah karena ia memiliki kotak batu di tubuhnya, Anda dapat melindunginya. Ketika tubuh emas Lohan datang, itu harus dihancurkan. Bodhisattva tidak harus rusak, tetapi kotak batu itu sangat aneh dan sangat ajaib. Ini adalah kepercayaan terbesarnya saat ini. Pada awalnya, ketika dia mengambil benda ini di kaki pegunungan Kunlun, dia tidak pernah berpikir bahwa itu akan sangat luar biasa suatu hari, sepertinya sangat aneh sekarang. Berjalan melalui mayat kuno Chengshan ke laut, melewati pertumpahan darah, Chufeng melihat terlalu banyak ras. Dia menemukan bahwa lebih dari 90% dari mereka tidak tahu. Itu adalah spesies baru baginya, bahkan dia agak curiga. Apakah makhluk-makhluk di alam semesta? Dia belajar tentang perlombaan di langit di otak cahaya dan melihat banyak orang kuat, tetapi dia masih merasa aneh dengan sejumlah besar mayat biologis di sini. Dalam pandangannya, kota ini seperti neraka, menampung jiwa-jiwa dari alam semesta, bahkan di luar dunia, dan menghancurkan segalanya. Leluhur bumi mungkin telah dibuang, dan mereka telah dibunuh oleh banyak orang, tetapi mereka hanya bagian dari orang mati. Chufeng mengerutkan kening. Dia datang ke kota, dan dalam prosesnya, dia melihat beberapa mayat milik zaman kuno bumi, yang konsisten dengan citra etnik yang direkam dan dipakai. Dinding-dindingnya yang sangat besar, dan dinding-dindingnya pada awalnya ditumpuk oleh batu, sangat sederhana dan tua, tetapi telah diwarnai dengan darah dan terkontaminasi oleh kain kirmisi. Seluruh kota penuh darah, tetapi bersinar cerah. Itu sangat tinggi, dan dindingnya terlihat seperti gunung, dan itu luar biasa dan luar biasa. Chufeng mengerutkan kening, di ruang ini, dia tidak bisa terbang, hanya naik. Dia mengamati bahwa dia tidak membunuh ladang pemotongan, dan kemudian berjalan di sepanjang dinding kasar seperti tokek besar. Dia mengerutkan kening dan merasakan aroma tahun-tahun di dinding, jika dia harus memberikan 1 tahun, dia merasa bahwa kota itu akan ada sebelum dibuka. Dindingnya terlalu tua, dan tanda zaman ini seperti akhir zaman. Chufeng mencoba meninggalkan jejak di dinding. Akibatnya, ia tidak bisa mengguncangnya dengan menggunakan segala macam cara. Batu-batu ini sangat besar dan kasar, dan mereka terlihat biasa, tetapi ia jauh melampaui alam evolusi lainnya. Kekuatannya bahkan bukan goresan. Batu apa ini? Keras dan luar biasa.
Jika Anda mengeluarkan sepotong besar, diperkirakan akan dianggap sebagai bahan permata oleh beberapa guru besar di langit, tetapi permukaan batu-batu ini terlihat sangat biasa. Akhirnya, Chu Feng memanjat tembok dan melihat pemandangan di kota. Untuk sesaat, tubuhnya benar-benar kaku, tubuhnya kencang, dan seluruh orang di sini, pupilnya membesar dan berkontraksi, menatap pemandangan di kota. Ini adalah kota kuno yang dapat menampung jutaan orang yang hidup dan hidup, skalanya tidak terlalu keterlaluan, tetapi tidak terlalu kecil. Di kota, ada banyak mayat dan mayat di mana-mana, seluruh kota hampir tenggelam, dan tembok-temboknya tinggi, semuanya penuh dengan kengerian, dan mereka memancarkan sinar. Tidak ada keraguan bahwa mereka adalah tuan. Yaitu, Chu Feng memiliki persiapan psikologis. Pada saat ini, itu masih tidak terkejut dengan kejutan itu, dan itu sangat mengejutkan. Mayat orang-orang kuat di kota tidak pernah habis. Berapa banyak nyawa yang terbunuh? Tubuh menempati sepertiga dari wilayah kota, dan sepertiga lainnya adalah ruang terbuka. Area terakhir, angin Chu adalah yang paling mengejutkan, tetapi juga alasan kekakuan tubuh. Di pusat kota, ada piringan penggiling besar, terbuat dari batu kasar, besar dan tak tertandingi, sebenarnya menempati salah satu dari 3 sudut seluruh kota kuno. Sulit membayangkan siapa yang memoles di grinding semacam ini, yang masih perlahan berputar, seperti yang telah terjadi sejak zaman kuno, tidak pernah berhenti. Kulit kepala Chu Feng mati rasa, semuanya memiliki lapisan dahak kecil, akar rambut terbalik. Dia melihat pemandangan yang mengerikan, dan mayat-mayat di kota itu dibawa oleh pasukan yang tidak bisa dijelaskan dari waktu ke waktu, jatuh pada cakram gerindra, jatuh di lubang-lubang cakram gerindra, dan kemudian dihancurkan. Pemandangan di sana menakutkan untuk disaksikan, terlalu mengerikan. Dapat dirasakan bahwa ada perang yang kuat dan tak terbayangkan, obsesi spiritual, yang semuanya telah dihancurkan dan diubah menjadi benih spiritual murni. Selain itu, tubuh almarhum juga mengandung kekuatan mengerikan, semuanya kuat sebelum kehidupan, tetapi mereka mudah dihancurkan, darah mengalir keluar, dan diisi dengan sumber energi paling banyak. Semuanya digiling, dari daging ke roh, kembali ke sumber. Cakram penggilingan yang besar seperti instrumen presisi, telah berjalan sejak zaman kuno dan telah bekerja untuk menghadapi tubuh tanpa batas ini. Efisiensi sangat tinggi, dan waktunya tidak lama. Tubuh besar di kota akan segera habis dan akan dihancurkan olehnya. Tiba-tiba, tubuh yang tak terhitung jumlahnya di udara seperti kue, dan mereka jatuh ke kota, dan langsung mengisi sepertiga area, dan suplemen selesai. Seperti kota, mereka semua bersinar, energi di dalam tubuh penuh dengan ketakutan, dan mereka semua kuat. Disinilah mayat itu berasal, terlalu banyak, dan terus-menerus dihancurkan oleh cakram penggiling besar ini. Ini seperti pekerjaan sehari-hari, terlalu aneh dan mengerikan. Benar saja, setelah beberapa saat, tubuh itu dikonsumsi dan kekosongan jatuh ke tubuh pegunungan, yang dipenuhi dengan sepertiga dari kota. Chu Feng kaget, sudah sejak zaman kuno. Cakram penggilingan adalah seperti alat yang tidak bisa salah. Itu selalu berjalan. Berapa banyak tubuh yang telah dihancurkan sejak zaman kuno. Dia memandangi mayat-mayat itu, beberapa mati demi luka-luka itu, sangat menyedihkan, tetapi beberapa mayat sebaik dulu, seperti akhir kehidupan, hasilnya ada di sini. Chu Feng dengan hati-hati mengamati bahwa beberapa mayat hidup, seolah-olah mereka telah mati. Pada saat yang sama, ia juga memperhatikan bahwa ada mayat orang suci. Setelah jatuh ke cakram penggilingan, mereka dihancurkan dan berubah menjadi noda darah. Akhirnya, mereka dipecah menjadi energi yang paling bersumber, yang dikaitkan dengan langit dan bumi. Perlu diketahui bahwa tubuh bijak tidak dihancurkan, bahkan jika abadi setelah mati, sulit dihancurkan, lebih sulit daripada menghancurkan planet, dan hasilnya langsung hancur pada cakram penggilingan. Bahkan Chu Feng juga melihat setengah dari tubuh Suzaku, dan yang disapu bersih, dan darah para dewa terciprat dan kembali ke sumbernya. Selain itu, tempat ini memiliki keluhan sengit, obsesi yang kuat, dan yang kedua sebelumnya masih mendidih, dan yang berikutnya dihilangkan oleh disc grinding, memurnikan secara menyeluruh. Chu Feng memiliki perasaan bahwa disc grinding seperti tempat tinggal, memberi orang reinkarnasi. Karena, dia memang melihat beberapa keluhan, ketidakjelasan terhapus, meninggalkan benih spiritual yang kosong. Setelah menontonnya dalam waktu yang lama, ia memiliki semacam pengalaman. Pada akhir reinkarnasi, semuanya akan berakhir. Kemuliaan masa lalu, kemegahan kehidupan masa lalu, telah hancur dan tidak pernah terlihat. Chu Feng berjalan di sepanjang tembok kota, mengawasi di sekitar kota, dan akhirnya melihat pemandangan di sisi lain dari cakram penggilingan kasar itu. Dia benar-benar terkejut, dan tubuh dan rohnya bergetar. Pengamatan dan pengalaman awal tidak salah. Semua tubuh hancur, berubah menjadi darah, dan dipecah menjadi energi. Hanya beberapa benih spiritual yang terhapus dari semua jejak, dan mereka lemah dan tidak kuat. Di arah lain dari cakram gerindra, ada jalan yang tidak jelas. Semua benih spiritual yang telah terhapus dan hanya memiliki bayangan samar keluar dari cakram gerindra dan pergi di sepanjang jalan itu, mengarah ke hal yang tidak diketahui di kedalaman kabut. Jalan itu seperti menghubungkan dunia lain. Ini adalah rumah semua roh. Untuk sementara waktu, Chu Feng merasa menyeramkan. Kemudian, dia merasakan suatu kekuatan, dan cakram penggilingan yang kasar juga menghisapnya, ada kekuatan reinkarnasi.
Tempat ini terlalu aneh, roda gerindra besar perlahan berputar, bahkan tubuh abadi, bahkan jika tidak rusak oleh dampak dari planet ini, tubuh suci dengan mudah dihancurkan oleh cakram penggilingan, berubah menjadi darah, dan akhirnya dipecah menjadi energi. Apa itu dis batu gerindra kasar? Tak terbayangkan. Tentu saja, Chu Feng tidak bisa berpikir banyak. Dia sedang ditarik sekarang dan akan dikirim ke dis grinding. Dia merasa dia benar-benar terburu-buru. Dia sebelumnya terlindung dari kotak batu. Dia tidak dicekik oleh energi darah suci yang membunuh di luar kota, tetapi berbeda di sini. Dia tidak bisa menahan diri dan melayang. Ada kekuatan yang membawa mayat-mayat di kota, dan dia mengikutinya di udara, lalu terbang menuju batu kilangan. Tidak, teriak Chu Feng, hidup dan mati. Ia mencoba melawan, tetapi itu sia-sia. Dia mengira ada kotak batu di tangannya, dan dia bisa dengan aman masuk dan keluar dari kematian ini, tetapi kenyataan mengajarkan kepadanya bahwa rasa ingin tahu akan terlalu berat untuk mati, tidak ada tempat untuk membeli obat penyesalan. Di udara, potongan-potongan tubuh dibawa ke atas cakram penggiling, puluhan juta meter, padat dan padat, sekecil semut, sebesar burung emas, banyak ras, seperti pangsit, jongkok ke bawah. Ada begitu banyak pada satu waktu, dan sekali lagi, semua pada dis grinding. Ada lubang di cakram penggilingan, biasanya, cakram penggilingan biasa digunakan untuk menggiling biji-bijian, dari mana benih dimasukkan ke dalam lubang, dan dua batu asa digunakan untuk menggiling bubur atau bubuk halus. Tubuh sekarang hancur, adegan ini mengerikan, dan Chu Feng secara pribadi mengalami, sehingga tubuhnya merinding, dari kepala ke tumit, dan dingin yang dingin. Ada jutaan mayat di cakram gerindra besar, dan beberapa tanaman, sekarang tertarik oleh energi aneh dan jatuh ke lubang. Chu Feng mengalami pengalaman pribadi, dan perasaan alami sangat dalam. Ada pusaran misterius di lubang dis grinding, yang menariknya dan tubuh padat untuk jatuh ke dalam. Dia melihat mayat yang telah jatuh sebelumnya, dihancurkan menjadi daging, dan darah memercik. Perasaan ini benar-benar sulit dikatakan. Tabel, mengatakan horor tidak cukup. Ketika tiba gilirannya untuk jatuh, dia hanya melihat setumpuk mayat dengan bodhisattva emas. Sebelum kematian, harta karun itu khusyuk dan masih memancarkan kehidupan yang kuat. Setelah jatuh, tidak ada bedanya dengan mayat lainnya, dan darah emas terdengar. Bunga itu sangat tinggi, hampir terciprat ke tubuh Chu Feng, biarkan kulit kepalanya mati rasa, udara dingin mengalir ke langit. Gila. Chu Feng benar-benar sehelai rambut, merasakan kengerian hidup, ini sedang sekarat, dan ini adalah kematian yang tragis, akan sangat menyedihkan, untuk dipotong-potong, hatinya dingin. Daripada ini, lebih baik baginya untuk menyeka lehernya dan menghindari kesalahan. Namun, hanya melahirkan pemikiran ini, dia menyerah lagi. Jika Anda memilih untuk mati, itu tidak menantang, karena sekarang dia akan mati jika dia melihatnya. Jika dia memilih untuk hidup, itu akan terlalu sulit. Untuk tujuan ini, ia memilih yang terakhir. Aku harus hidup. Chu Feng menjerit, lalu, dia melihatnya, setengah dari tubuh Phoenix sejati yang dicurigai, penuh dengan indah, memancarkan udara yang kuat, kabut peri surgawi yang menyebar, dan senhua secara alami bocor, bahkan jika dengan tempat berlindung dari kotak batu, dia masih merasakan sakit di kejauhan dan pingsan. Dia yakin bahwa jika tidak ada kotak batu, yang begitu dekat dengan bagian tubuh burung yang diduga mati, dia akan langsung meledak dan berubah menjadi kabut berdarah, energi yang terkandung dalam tubuh terlalu mengerikan. Meski begitu, burung ini dengan sayap cerah, kabut putih, dan dewa-dewa bercahaya masih dihancurkan oleh cakram batu. Roh Chu Feng Xingling menggigil, jiwa dalam kesedihan, roh itu mengejutkan, sulit menebak bidang unggas, saya tidak tahu seberapa kuat itu. Apakah kamu ingin membuatku takut? Ya, ayolah, belok di sirkuit, 18 tahun terlalu jauh, 14 orang dewasa, dan seorang pahlawan. Aku bersumpah setelah generasi berikutnya dari begitu banyak wanita, pergi dulu. Oh, aku akan pergi ke pamanmu, biarkan aku selesai, Matt. Ah! Chu Feng dilemparkan ke dalam labu bergulir, jatuh di lubang cakram gerindra, jatuh ke pusaran, melihat banyak terak tulang, ada yang emas, beberapa menyala, diisi dengan peri, belum sepenuhnya hilang. Tentu saja, ada banyak jiwa di tubuh Lohan. Ini disebut yang sederhana. Ketika jatuh, itu hancur, dan darah mekar satu persatu. Sangat mengerikan sehingga orang merasakan kengerian dunia, dan Chu Feng adalah rambut berbulu berdarah itu. Dekat dengan pengalaman tragis ini, area bayangan psikologis Chu Feng hanya tak terbatas. Kamu adalah kakek kedua, aku datang. Teriak Chu Feng, dia tidak bisa menahan diri, hanya berendam di antara darah dan tulang yang patah, menerima penghancuran dua cakram penggiling. Hai! Darah bersinar, angin menjerit, mengguncang kota kematian yang cerah ini, dia adalah satu-satunya makhluk yang dapat mengeluarkan suara, karena yang lain mati, hanya dia yang hidup. Dia tidak memejamkan matanya, tetapi dia sangat malu. Dia benar-benar keluar dan ingin melihat bagaimana dia mati. Bagaimana dia bisa menjadi kata yang menyedihkan. Darah memercik, tetapi dia mendapati bahwa dia tidak hancur dan masih hidup. Pada saat ini dadanya sedikit bercahaya, ada kotak batu, dan dia terlindung pada saat terakhir. Apa situasinya? Chu Feng menghancurkan kalajengking besar, dia tidak mati, masih bisa bertahan di jedi ini. Menyaksikannya dengan hati-hati, meskipun darah dan tulang buangan melonjak, tetapi mereka belum menyentuh tubuhnya, dipisahkan darinya oleh lapisan film cahaya.
Chu Feng menemukan bahwa kotak batu bereaksi keras di sini, dan itu menjadi lebih istimewa. Setelah dia mengeluarkannya, dia melihat kilau menyebar dari sudut kristal awal. Selanjutnya, Chu Feng mengikuti roda gerindra, ada bidang aneh, seperti memutar ruang, untuk memastikan bahwa angin Chu tidak dihancurkan, bukan di tengah dua batu asah. Pada saat ini, Chu Feng belum mati, pengalaman ini hanya masam. Darah di sekitar berbagai warna, serta terak tulang, meraung di sini seperti tanah longsor, dan dia menerima gelombang demi gelombang pembaptisan. Semua jenis darah dan daging yang menjijikkan telah dilihatnya, dan kekuatannya sekuat yang ingin dimuntahkan oleh sarafnya. Apa cakar, kepala monyet yang sengit, ikon batu giok putih, bahkan sayap phoenix, dan sumsum tulang naga, ia tampaknya telah melihatnya tanpa terlihat, menyaksikan mereka berubah menjadi lumpur. Chu Feng bersumpah bahwa jika dia bisa melarikan diri dari sini, dia tidak akan makan lagi. Apa yang disebut bahan-bahan vegan sekarang membuat dia melihat busuk seperti itu, terus bergerak, dan hanya ingin muntah. Apakah ini disengaja? Sejak saat itu, sebagian besar hidupku telah hilang. Aku ingin mencicipi hidangan dunia, tetapi sekarang aku ingin muntah ketika melihat ini. Chu Feng tidak bisa bergerak, meskipun tidak mati, tetapi masih tidak bisa keluar dari sini, diikuti oleh rotasi roda gerindra, satu lingkaran demi satu demi satu, menyaksikan entitas lain dihancurkan, percikan berdarah. Dalam prosesnya, Chu Feng memiliki penemuan luar biasa. Dia menatap cakram gerindra dan menunjukkan matanya pada api. Dia harus melihatnya dengan jelas dan mengamati dengan cermat. Ketika dis berputar, terak tulang yang paling keras, yang memiliki sedikit cahaya, bergegas ke dis. Misalnya, dewa burung yang dicurigai mati memiliki tulang paling keras yang memancarkan kilau ini. Setelah Santo hancur, tidak ada cahaya seperti itu yang muncul. Kemudian, ia memiliki penemuan besar, ada beberapa karakter di dalam dis grinding, dan secercah terbang tidak memasuki mereka. Ketika Chu Feng tiba-tiba mengontrak pupilnya, ia menyadari bahwa itu adalah harta karun tertinggi, dan burung-burung seperti burung abadi bisa menerbangkan secercah cahaya dan menjadi bagian, yang harus melawan langit. Perhatikan baik-baik, itu adalah garis karakter emas, tetapi lusinan dari mereka, berseri-seri, di tempat berdarah ini sangat sakral. Mata Chu Feng lebih kuat, dan mata emas disemprot dengan api. Dia ingin melihat dengan jelas dan menuliskan karakter emas di dalam dis grinding. Kemudian, untuk sesaat, dia menjerit, matanya sakit, dia segera menutup, matanya berdarah dan menangis, dan runenya terlalu luar biasa, seperti hal-hal yang tabu, tidak mengintip. Hati Chu Feng kaget. Ada apa? Dia benar-benar ingin mendapatkannya, dan dia sangat bersemangat di dalam hatinya. Apakah ada tulisan suci di dalam dis grinding? Saya tidak tahu kemana harus pergi ke langit. Namun, tampaknya hanya ada beberapa kata dan terlalu pendek. Untuk waktu yang lama, Chu Feng membuka matanya dan masih menusuk. Untungnya, matanya tidak hancur. Dia mengambil 2 garis darah dan air mata. Itu hanya berbahaya. Kemudian, Chu Feng menjelajahi sekilas dewa-dewa, sangat berhati-hati dan hati-hati, untuk pergi menonton, hasil ledakan, jiwanya hampir hancur, seluruh orang bergetar, otak kosong, dan sudah lama di sini. Itu terlalu berbahaya. Dia hanya menjelajahi roh, hanya mencoba untuk menyelidiki itu, dan hasilnya hampir musnah di sini. Kengerian tiada taraf. Chu Feng merasa bahwa dia telah melakukan kontak dengan hal-hal yang paling penting di sini. Ini adalah rahasia Tianda. Tidak dapat bocor. Setelah Anda mencoba mencari tahu, itu adalah bencana besar. Dia mengeluarkan sekaleng obat cair, yang semula milik dinasti Qin, dan dapat mengobati masalah mental seperti kerusakan mental. Untungnya, meskipun ia hampir dilenyapkan, kotak batu terlindung pada saat penting tidak menyebabkannya rusak parah, sehingga obat cair setelah meminumnya, dia pulih. Kemudian, Chu Feng menemukan bahwa kotak batu itu berubah, butiran kristal sudut itu menyebar, dan akhirnya salah satu dari seluruh wajah transparan, dan tekstur muncul dan pola dibangun. Untuk sesaat, Chu Feng menyadari bahwa dia benar-benar mengerti bahwa semua anomali dari kotak batu terkait dengan ini. Setelah memasuki kota mati yang cerah, bagian dalam dis grinding terkena sumber kotak batu. Kemudian, Chu Feng menemukan bahwa pada permukaan batu lengkap dari kotak batu, peta gunung berisi lusinan bintik cahaya keemasan yang muncul. Dia menjadi lebih berhati-hati, menyipit di depan kotak batu, dan kemudian dia menemukan lusinan bintik-bintik emas yang merupakan rune yang sangat kompleks dan mencolok. Diduga itu persis sama dengan lusinan karakter di atas piring. Chu Feng dalam keadaan linglung, kotak batu mengukir karakter terbalik di dalam dis grinding. Atau apakah permukaan batu kotak batu itu awalnya, dan pada saat ini, resonansi telah muncul. Dia tidak dikenal. Peta gunung kotak batu, aku tidak tahu di mana itu. Ini seperti sebutir kalajengking. Sekarang ada lusinan karakter emas, yang semakin misterius. Peta gunung dan sungai di atas batu di kotak batu, medannya luar biasa. Pada awalnya, Chu Feng tidak melihat apa-apa, tetapi setelah menatap dengan hati-hati, dia terkejut dan melompat. Seluruh orang itu bodoh, dan untuk sesaat dia mulai meragukan kehidupan. Karena ia menjelajahi bidang peneliti, medan ini terlalu misterius, dewa dunia, kuno dan modern tidak terkejut. Sebagai contoh,
dia melihat sudut tanah, sebenarnya bagian atas Phoenix, seperti Phoenix asli yang berbaring di sana, dalam pemijahan yang sulit, tetapi dengan medan, mati di sini, dan kemudian meninggalkan sebutir telur peri. Medan semacam ini terlalu menentang langit, ada burung mati sekarat, dalam pameran, itu harus disalahkan dan mati, jenius, tetapi ada kehidupan baru menunggu kembalinya Nirvana untuk melahirkan vitalitas yang kaya. Medannya sangat rumit, dan dibutuhkan pemahaman yang lebih dalam untuk mengembangkan satu atau dua. Dalam waktu singkat, bahkan jika angin Chu sudah menjadi ahli di lapangan, itu tidak bisa dilihat. Daerah yang disebut Fuhuang hanyalah sudut dari kotak batu, di sisi lain, ada sejumlah besar gunung dan sungai, dan polanya jarang. Sebagai contoh, Chu Feng dengan santai melihat ke sudut lain, di mana ada gua yang terbakar. Namun, ketika dia dengan hati-hati menatap, ini adalah di mana gua itu, dengan medan di dekatnya, ini adalah gosip yang nyata juga. Chu Feng dikejutkan oleh cahaya, tidak ada yang tahu lebih dari dia, betapa buruknya itu. Apa itu dimungkinkan untuk memperbaiki senjata pamungkas dan mengolah obat peri, yang benar-benar tempat untuk memenangkan dunia? Bagaimana mata-mata Chu Feng berasal? Itu dibuka di tungku mendesis kecil dan bergaya pondok. Gunung Jiangning Zijin, tempat kompor kecil diatur oleh seseorang, sebelumnya disebut tungku sangki gosip oleh Chu Feng, tetapi dia tahu bahwa itu hanya versi pondok, itu diatur secara artifisial, dan skalanya kecil. Dibandingkan dengan tungku gosip tangan kanan ini, perbedaannya adalah banyak pesanan besarnya, tidak sama sekali pada satu tingkat. Dia menatap matanya dengan santai dan melihat kedua medan ini. Bagaimana mungkin Chu Feng tidak terkejut? Karena medan yang sangat ekstrim ini, siapapun legendaris, dan tidak ada yang bisa dilihat dalam kenyataan. Medan semacam ini 10%, dan planet ini tidak buruk, tidak akan menjadi kebetulan atau aneh, tidak terduga. Dan Chu Feng benar-benar melihat dua medan ekstrim ini di dua sudut gunung, bagaimana mungkin aku tidak membiarkannya kaget? Perlu dicatat bahwa bahkan guru suci, meninggalkan begitu banyak buku lapangan di bulan, dan tidak mengunggah kertas perak, hanya menyebutkan medan ekstrim itu, tidak banyak bicara. Bisa dibayangkan bahwa bahkan jika guru suci akan datang, Anda harus kaget. Kemudian, Chu Feng karena penasaran, dan melihat lagi. Di daerah yang berdekatan, ia menemukan tanah abadi dan tempat mayat dibesarkan, yang membuatnya ngeri. Wajah batu di kotak batu terlalu ke langit. Ketika Anda merasa bebas, Anda akan menemukan medan mengerikan yang unik, yang benar-benar dapat mengejutkan. Permukaan batu yang begitu kecil, gunung-gunung dan sungai-sungai di atas begitu mengerikan, ada berapa jenis medan ekstrim. Terlebih lagi, medan yang ekstrim ini bersama-sama, dalam gambar yang sama. Chu Feng menatap beberapa mata lagi. Beberapa medan, dia tidak bisa memahaminya. Dalam hal rumornya saat ini, jangan patah. Jangan katakan pusat, yaitu area yang sedikit di dalam, dia juga melihat kabut, tahu itu bukan, sangat abnormal, itu sangat kutub, tetapi tidak dikenali. Chu Feng tersedot ke udara, dia tidak peduli tentang peta gunung di atas batu di atas kotak batu, hanya peduli tentang krep, sekarang tertegun. Yang disebut peta gunung ini, mengatakan bahwa langit tidak cukup untuk menggambarkan. Dia masih memiliki keraguan tentang kehidupan sekarang. Apakah itu benar? Apakah ada tempat seperti itu di dunia? Dia memperkirakan bahwa itu adalah 10 bintang top di dunia, dan tidak akan pernah ada bentuk lahan seperti itu. Bahkan, ia percaya bahwa sulit untuk membedakan antara dua tempat atau lebih di alam semesta secara bersamaan. Puluhan simbol emas pada cakram gerindra sekarang muncul di kotak batu. Bersama dengan peta gunung ini, angin Chu sangat menyeramkan. Dia pertama kali menyadari bahwa kotak batu jauh lebih penting dan misterius daripada yang dia bayangkan. Setelah waktu yang lama, Chu Feng kembali kepada Tuhan. Kemudian, kenyataan mengajar lagi dan mengatakan kepadanya betapa buruknya sekarang. Roda gerindra batu besar berputar, dan setiap jutaan mayat hancur. Angin Chu berputar di atasnya. Seluruh proses disaksikan. Kontak dekat hanyalah lapisan film cahaya. Area bayangan psikologis tak terbatas. Akhirnya, jutaan mayat telah dihancurkan menjadi darah, diubah menjadi jus kental, mengalir di sepanjang tepi cakram, dan Chu Feng juga jatuh. Dengan suara keras, dia jatuh seperti menyelam, dan pada saat yang sama, air lumpur, terciprat, rasanya canggung, dan orang-orang dengan saraf besar ingin muntah. Itu seperti danau lumpur dan plasma. Kemudian, dia melihat bahwa benda-benda ini membusuk, berubah menjadi energi, dan mengambang di surga dan di bumi, penuh dengan yang tak tertandingi. Chu Feng hanya berantakan dalam angin, apakah energi diserap pada hari kerja? Dia berkata pada dirinya sendiri bahwa itu tidak mungkin. Kalau tidak, saya ingin muntah lebih dan lebih. Akhirnya, ketika dia melayang, sampai tempat darah mengering, satu demi satu benih rohani muncul, dan tidak ada jejak di dalamnya, yang kosong. Setelah piringan penggilingan dihancurkan, tanda-tanda spiritual yang ditinggalkan oleh mayat-mayat ini dan obsesi kekal atau keluhan-keluhan dari surga semuanya dibersihkan. Sama seperti di format, tidak ada yang tersisa. Lalu, Chu Feng melihat banyak hantu, semua roh, seperti jiwa keluar, bodoh, berjalan ke satu arah. Di satu arah piringan penggilingan, ada jalan kuno, sangat sunyi dan sangat aneh, menarik semua tubuh spiritual ke depan, seolah-olah memanggil mereka untuk bereinkarnasi. Jangan bilang, ada reinkarnasi di dunia ini, bisakah kamu benar-benar mati?
Chu Feng tidak pernah percaya, tetapi pengalaman saat ini agaknya telah menumbangkan ketiga pandangannya. Secara khusus, ia menyaksikan proses kerja disk grinding, yang hanya merupakan instrumen canggih dan megah yang berfungsi di pemerintah daerah. Chu Feng mengertakkan giginya, dia mengikuti arwah-arwah ini ke depan, ingin melihat kemana mereka pergi, bagaimana cara bereinkarnasi. Lagi pula, saya telah mencapai langkah ini, dan saya tidak terlalu buruk untuk berjalan beberapa langkah. Benar-benar keingintahuannya terlalu berat, karena sekarang bukan rahasia kecil umum, tetapi manusia dan semua hal telah skeptis dan dibahas sejak zaman kuno. Dan selama dia berjalan di sepanjang jalan ini, dia bisa mengerti, jadi Chu Feng tidak bisa membantu tetapi tidak bisa menahan psikologi berburu. Dia mengikuti jalan, dalam kelompok arwah yang hilang dan arwah bermerek, dia istimewa, satu-satunya daging dan makhluk hidup, bercampur. Jalan kuno ini sangat panjang, melewati tempat seperti gerbang, seperti memasuki dunia lain. Chu Feng menggigit giginya dan akhirnya masuk. Di mana ini? Dia melihat sekeliling, dunia menjadi abu-abu, dia tidak bisa melihat matahari, dan dia tidak bisa melihat bumi. Mereka sepertinya menginjak lapisan energi redup. Dia berbalik, diikuti oleh naga panjang, diikuti oleh roh besar, dan melihat ke depan juga merupakan jalan buntu, seperti sekelompok pasukan masa lalu yang berbaris dalam barisan, sampai akhir nasib. Sungguh neraka. Chu Feng terasa berbulu. Namun, ketika Anda memikirkannya, itu benar-benar tercampur dalam kelompok hantu, tetapi ini adalah untuk berbaris sampai akhir nasib yang dijadwalkan. Hei! Dia merasa bahwa seseorang memukulnya di belakangnya, dan dia berusaha sangat keras untuk membuatnya canggung. Dia berbalik dan melihat monster, 9 mulut besar terbuka, sangat mengerikan, tetapi juga pikiran, tanpa daging dan darah, sangat ganas. Chu Feng sangat terkejut. Dia merasa bahwa monster ini tidak sederhana, dan masih ada sedikit sifat spiritual yang kabur. Tidak ada memori, hanya menyisakan keganasan. Hanya bisa dikatakan bahwa makhluk ini terlalu ganas selama hidupnya, dan setelah kematiannya. Namun, ia belum melihat ras ini, 9 mulut besar, di seluruh tubuh, tidak melahirkan 9 kepala. Chu Feng berkedip dan berkata, apa yang kamu bunuh, pukul aku, dan bergegas menuju reinkarnasi. Kemudian, dia sendiri tidak bisa berkata-kata, dan sepertinya hal ini benar-benar akan tergesa-gesa untuk bereinkarnasi. Kamu tahu bagaimana cara berbaris? Chu Feng miring. Untungnya, monster ini tidak memiliki kesadaran nyata, dan itu hanya semacam naluri yang tersisa. Pada pandangan pertama, ia tahu bahwa itu ganas. Melalui daerah abu-abu ini, Chu Feng mengikuti pasukan spiritual yang panjang ini, berjalan dan berjalan langsung ke langit berbintang. Ini membuatnya merasa canggung, apakah ini benar-benar akan bereinkarnasi? Mendongak, dia melihat bintang-bintang, memandang keempat di luar, keheningan kosong, dan kadang-kadang melihat meteorit mengambang, sekelompok jiwa spiritual berjalan, cahaya tim mereka penuh dengan jutaan, ini benar-benar aneh. Kemana perginya ini? Chu Feng diam-diam, ikuti saja. Dia merasa bahwa dia masih harus dapat menemukan jalan kembali, karena di kaki mereka, itu tidak sepenuhnya kosong, tetapi jalan batu hitam beraspal dengan banyak tanda darah seperti mayat di atasnya, sangat aneh dan sedikit suram. Sekelompok almarhum, sekelompok jiwa berformat, sangat luar biasa, sangat spektakuler, sehingga melintasi langit berbintang, sampai ke yang tidak diketahui. Ini adalah jalan yang telah diatur. Ini adalah jalan naas mereka. Chu Feng semakin ingin melihat apa itu, bagaimana bereinkarnasi, bagaimana hidup, di mana tujuan akhir. Apakah ini benar-benar jalan reinkarnasi? Selanjutnya, Chu Feng agak skeptis, setelah semua, melihat langit berbintang. Namun, cakram penggilingan batu besar yang saya lihat sebelumnya, pemandangan di sana sangat aneh, seperti perintah untuk melakukan reinkarnasi dan memberikan kehidupan. Dia bingung untuk sementara waktu. Apakah ini jalan nyata menuju reinkarnasi, atau dikontrol secara artifisial? Jika yang terakhir, itu bahkan lebih mengerikan. Kelompok orang yang sudah meninggal ini telah diformat, meninggalkanku sendirian, sangat berbeda, dan tidak akan ada hal aneh terjadi. Chu Feng memikirkannya, dia sedikit bingung tentang apa yang akan terjadi nanti. Namun, karena dia berada di jalan, dia tidak punya pilihan. Kemudian, hati Chu Feng bergerak, apakah ini langit berbintang yang sebenarnya? Atau apakah dia alam semesta asli? Jika ini masalahnya, ia mungkin disebut Tongtian Express, biarkan mereka berkemas dan kirimkan kembali ke bumi. Pergi ke tempat utama kehidupan pertama, dan lihat bagaimana Anda bisa bereinkarnasi. Tongtian Express, pamanmu, benar-benar tidak dapat diandalkan, mengatakan layanan VIP Platinum yang bagus. Potoles, abaikan aku. Di bintang-bintang, sekelompok hantu perkasa, salah satunya sangat berbeda, licik, dan seolah-olah mereka sebagus tubuh spiritual lainnya, sambil sibuk, menyelinap keluar otak cahaya untuk menghubungi dunia luar. Aku juga berbicara tentang memperluas bisnis baru, dan aku ingin mengembangkan karirku ke dalam kekacauan di dunia yang kacau. Aku berkata kepadamu, aku ingin mengeluh. Kamu adalah perusahaan kurir kosmik, itu tidak dapat diandalkan. Chu Feng menekan suara itu dan menyatakan ketidakpuasan di sana. Namun, kemudian, matanya agak lurus, dan tidak ada sinyal di otak cahaya. Apakah itu karena perusahaan? Lebih buruk. Pada saat ini, dia memiliki beberapa kepala besar.
Langit berbintang ini tidak ada di alam semesta yang asli. Ini membuatnya berbulu. Dia memiliki asosiasi terburuk sebelumnya, tetapi begitu dia menjadi kenyataan, dia masih membuatnya tercengang dan kemudian didinginkan dari kepala ke kaki. Mungkin, daerah ini terlalu konyol, jaringan antar bintang tidak mencakupnya di sini, seperti bumi sebelumnya. Chu Feng mengerutkan kening. Karena, dia tahu, jaringan antar bintang ada di tengah-tengah alam semesta, seperti planet dengan dewa yang kuat dan suci, tidak ada sinyal, dan sangat ditentang. Peradaban semacam itu benar-benar bias terhadap evolusi para dewa dan tidak mengenal teknologi. Chu Feng ingin berpikir bahwa itu masih di alam semesta asli, tetapi tanah ini terlalu konyol. Jika bahkan ditutupi oleh jaringan antar bintang, ada begitu banyak tubuh spiritual di jalan setiap hari, dan sudah lama terekspos. Ada jutaan orang dalam satu tim, melintasi langit berbintang, dan tim seperti itu tidak terganggu, dan diperhitungkan. Jalan selanjutnya sangat monoton, langit berbintang mati, tidak ada kehidupan sama sekali, yaitu, cahaya bintang seperti lapisan kabut, dengan kematian yang kuat. Batu-batu hitam di aspal ke jalan, menyebar di langit, tanpa mengetahui akhirnya, dan tak terhitung banyaknya roh penyemayan spiritual di sepanjang jalan tanpa lelah. Apakah mereka begitu taat? Chu Feng Su curiga, kekuatan macam apa yang memanggil mereka dan membiarkan semua hantu mengikuti jalan ini. Ada banyak kabut di hatinya, dan dia bingung. Dalam prosesnya, Chu Feng mencoba terbang dan meninggalkan jalan. Namun, ia menemukan bahwa ia dipenjara di jalan batu hitam dan tidak bisa pergi. Ketika suatu ketika dia tiba-tiba membuat imajinasi, rohnya keluar, dia meninggalkan daging dan benar-benar berjalan di jalan ini dengan roh-roh itu. Ketika dia seperti hantu lain, dia tiba-tiba merasakan kejutan dan menemukan sebuah rahasia. Dia mendengar suara, persis suara musik, terisak dan menangis, seperti hantu yang menangis, sama seperti kesedihan, yang datang di ujung jalan, karena inilah semua tubuh spiritual berjalan sepanjang jalan, ke arah itu. Tutup. Setelah semangat Chu Feng terisolasi, ada juga perasaan khusus. Ada naluri dan ingin menjadi dekat. Sepertinya ada sarang ibu besar di depannya. Dia ingin kembali. Selanjutnya, tubuh rohaninya melekat pada daging, setengah melayang, dan dengan cara yang berbeda. Dia menyadari hal-hal yang berbeda, setengah menutup matanya, dia tampak melihat gambar yang ternoda darah. Alam semesta hancur, semua planet kehidupan bernoda darah, rasanya seperti senja para dewa. Jiwa misterius dilepaskan, dan di bintang-bintang, roh yang tak terhitung muncul, menuju tempat yang tidak bisa dipahami, untuk kembali ke sumber yang aneh. Pintu jahat. Ketika Chu Feng sangat terganggu, dia merasa bahwa insiden ini terlalu mengerikan. Apakah ini reinkarnasi nyata, atau apakah itu instrumen reinkarnasi buatan manusia, dan semuanya terkendali. Pada awalnya, dia berpikir bahwa setelah mendengar jiwa misterius, itu tidak jauh dari tujuan dan akan tiba. Namun, latihan telah membuktikan bahwa dia telah berpikir lebih, dan dia telah berjalan selama beberapa hari, sangat membosankan, mengulangi gerakan yang sama setiap saat, dia melangkah maju selangkah demi selangkah, dan tidak ada hal-hal khusus yang terjadi. Jiwa-jiwa lain mengatakan bahwa mereka telah diformat, tidak ada kemauan, dan mereka tidak membosankan. Chu Feng berbeda. Dia adalah manusia berdaging dan bercampur darah dalam sekelompok hantu. Ini penyelundupan. Dia merasa terlalu membosankan dan membosankan untuk mati. Yang paling penting adalah bahwa dia khawatir tentang hal-hal di bumi. Dia menghilang seperti ini. Di mata orang lain, dia pasti sudah mati. Dia sangat mati dan memiliki terlalu banyak pengaruh. Dia khawatir bahwa lembu jantan, orang kulit hitam tua besar dan orang-orang lain akan membalaskan dendamnya, yang menyebabkan penyergapan orang-orang di luar wilayah kekuasaannya. Dia telah belajar betapa tak tahu malu orang-orang itu. Orang bijak dari orang bijak itu hitam baginya, dan dia secara pribadi berakhir, bahkan lebih dari satu orang suci, jadi dia menyelinap pergi dan menyelinap ke alam tertentu. Setelah 7 atau 8 hari, Chu Feng benar-benar tidak dapat tinggal. Ketika roh itu terisolasi, ia mendengar bahwa lagu jiwa masih monoton dan mengulangi ritme yang konstan. Kemudian, dia tidak tahan dan mulai menyanyikan berbagai lagu. Aku menciummu, selamat tinggal. Bunga-bunga gardenia. Siapa yang menangis? Jika ada keberadaan yang mengerikan dalam kegelapan, aku akan tercengang dan tercengang ketika aku mendengar irama jiwanya dalam irama jiwanya. Menyanyikan lagu-lagu cinta di sirkuit putaran, jadi hal-hal yang tidak terkendali hanya pada saat ini, sarafnya tebal dan angin kering, sangat tidak bisa diandalkan. Kemudian, sekelompok hantu berbalik, atau melihat ke depan, dan roh-roh sebelum dan sesudah mengikuti hantu-hantu itu, dan menatapnya lagi. Lihat apa yang kamu lihat, apakah kamu pernah melihat hantu seperti itu? Dalam perjalanan ke yang berikutnya, Chu Feng melakukan segala macam hal yang tidak dapat diandalkan, seperti huruf pada tubuh-tubuh 9 mulut. Jika Anda benar-benar ingin bereinkarnasi, Anda dilahirkan dengan kata-kata, dan hati Anda penuh semangat. Chu Feng menepuk pundaknya. Waktu berlalu dengan cepat, dan setelah waktu yang lama dalam setengah bulan terakhir, mereka akhirnya meninggalkan langit berbintang yang membosankan ini dan memasuki tempat yang aneh. Di sepanjang jalan batu hitam, mereka tiba di gurun Gobi, melayang di langit berbintang, sangat terpencil, dan tidak bisa melihat pemandangan kehidupan. Ini benar-benar aneh, ada gurun di Qinghai, tidak bisa melihat akhirnya. Selain itu, tepat di atas kepala mereka,
Ada bintang-bintang, tidak lebih dari beberapa puluh meter, satu demi satu, dipukul oleh meteorit. Ada banyak lubang bundar, tergantung di udara, dan dapat melompat dengan lompatan keras. Ini sepenuhnya melanggar hukum fisika. Tentu saja, karena Chu Feng telah mengalami berbagai peradaban evolusi, ia telah melihat lebih banyak hal yang bertentangan dengan hukum alam, dan ia sudah kebal. 2 hari setelah berjalan keluar, memasuki kedalaman gurun Gobi, angin Chu menemukan kelainan. Di tengah jalan, ada monster, yaitu tentara. Prajurit Yin, kehidupan sirkuit roda penjaga muncul. Chu Feng murid menyusut, akhirnya untuk melihat rahasia besar terakhir. Makhluk-makhluk itu humanoid, tetapi ada karakteristik etnis lain, seperti beberapa makhluk dengan tanduk gelap di kepala mereka, beberapa makhluk dengan ekor ular panjang, dan beberapa makhluk dengan sepasang cakar, beberapa 3 kepala dan 6 lengan, semuanya berbeda. Tapi satu hal yang umum, mereka semua membawa pisau tua dengan gaya yang sama, sangat tua, sudah jutaan tahun, dan bahkan sarungnya sudah lapuk. Selain itu, semua makhluk ini kurus, dan mereka tampak seperti benda mati. Daging dan darah kering, dan tidak ada kehidupan, tetapi jiwa mati di tubuh maut. Tentu saja, jiwa mereka sedikit memalukan, seperti membutakan roh, mekanisme dan kebodohan yang tak tertandingi, secara pasif melaksanakan perintah yang tak terhitung tahun yang lalu. Makhluk kering ini bertanggung jawab untuk menjaga putaran loop ini, dan dalam mendisiplinkan semangat tim, mereka berjalan dengan cara yang kaku, ditembak secara mekanis, dan mendorong roh-roh itu kembali ke barisan. Chu Feng menatap, dia memperhatikan dengan seksama, pada awalnya dia khawatir bahwa dia begitu istimewa, daging dan darah, akan dibuang, menyebabkan hasil yang tidak terduga. Dia menemukan bahwa dia terlalu khawatir. Makhluk-makhluk ini sangat kuno sehingga mereka benar-benar malu, seperti mesin jam, hanya hantu yang tertinggal. Beberapa jiwa sangat lemah. Ketika mereka sampai di sini, mereka sudah goyah, dan bahkan mereka harus dibubarkan. Akhirnya mereka tertinggal, bahkan jika mereka didorong ke dalam barisan, mereka segera jatuh ke belakang lagi, benar-benar sekarat. Pada saat ini, Chu Feng melihat adegan kejam, dan makhluk-makhluk kering itu, satu orang melangkah maju, membanting, secara mekanis mengeluarkan pisau panjang di tangannya, dan kemudian dengan keras memutar, membanting, meninggalkan tim semangat diatur dalam 2. Dapat dilihat bahwa arwah langsung dimusnahkan, dan tidak ada residu yang tersisa. Punggung angin Chu dingin, dan pisaunya berwarna merah tua, tidak ada kilau indah, tetapi mengerikan, langsung membunuh jiwa dan membuatnya menghilang. Sarungnya setengah busuk, dan hampir hancur setelah jangka waktu yang lama, tetapi bilahnya sederhana dan tajam, dan dapat menghancurkan jiwa dengan satu pukulan. Chu Feng memberikan perhatian khusus padanya dan mengamatinya secara rahasia. Tidak hanya jiwa-jiwa yang lemah yang tertinggal, tetapi juga hantu-hantu yang sangat kejam tidak jujur, misalnya, roh bermulut 9 di belakang Chu Feng adalah roh yang ganas, dan kadang-kadang memukulnya. Bahkan, ada yang lebih ganas dari ini. Ada keributan dari waktu ke waktu di depan Anda. Ada kalajengking yang menggigit hantu lain lebih dari sekali. Hai. Segera setelah itu, ketika kerusuhan terjadi lagi, di padang pasir, makhluk humanoid kering maju dan mengeluarkan pisau panjang merah gelap, berdiri langsung di masa lalu, dan roh kalajengking yang kuat tiba-tiba menghilang dan menghilang. Mata Chu Feng panas, ada 2 orang sebelum dan sesudah pisau, meskipun orang tidak sama, tetapi jenis pisau memiliki gaya yang sama, kekuatan yang sama, membunuh jiwa makhluk itu. Senjata sistem di sirkuit roda bisa seperti ini, dan pisau panjang dari output mengerikan, itu luar biasa. Chu Feng memulai idenya dan ingin mendapatkan pegangan dan mencobanya. Dia menemukan bahwa mayat-mayat ini tidak begitu sulit untuk ditangani, karena pengetahuan spiritual berada di ambang kepunahan, semua gerakan berasal dari naluri, seperti pelaksanaan program tertentu, reaksi nyata tidak cukup. Kemudian dia mulai, dan melihat makhluk yang masih lajang, dia menggunakan energi spiritualnya dan tiba-tiba mengambil pisau kuno di tubuhnya dan melemparkannya langsung ke monster 9 mulut di belakangnya, membiarkannya memegang dan memerintahkannya. Tidak memiliki gerakan ekstra. Setelah perjalanan bersama dengan huruf, dan pemukulan, Chu Feng sudah membiarkannya mematuhi pos. Di sisi sirkuit, setelah makhluk itu kehilangan pisau panjangnya, itu hanya putaran yang mencurigakan di tulang-tulangnya. Tulang-tulang itu mengeluarkan suara mekanis, seperti tidak ada peluru selama bertahun-tahun. Dia sangat tumpul dan akhirnya tidak bergerak, seperti kurang kesadaran, tidak ada saya tahu bahwa pisau panjang itu hilang. Setelah pergi jauh, Chu Feng mengambil pisau panjang dari monster 9 mulut dan menariknya keluar dari sarung busuk. Dalam sekejap, rambutnya terbalik. Dia merasa bahwa jika pisau itu ada di tubuhnya, itu akan berakibat fatal. Pisau dapat menghancurkan jiwa, ini adalah hal yang baik, pembunuh besar yang langka. Chu Feng menerimanya. Tiba-tiba, dia melihat ke atas dan melihat ke kejauhan, dia melihat tubuh film itu menghilang, dan hantu-hantu dari potongan-potongan besar itu langsung menghilang. Bagian depan adalah akhirnya. Tidak heran kalau ada makhluk yang memegang pisau di pinggir jalan, dan itu yang terbaik. Chu Feng menyadari bahwa dia datang ke ujung sirkuit putaran. Chu Feng tampak bermartabat dan tanpa sadar mendekati akhir reinkarnasi. Dia merasakan tekanan dan perlahan-lahan menarik keluar pisau panjang yang diambil dari sirkuit roda, dan dia dengan sungguh-sungguh dijaga. Sejak zaman kuno,
manusia dan spesies lain telah berdiskusi, dan mereka berbicara tentang kemana orang atau makhluk lain akan pergi setelah kematian. Apakah ada reinkarnasi? Oleh karena itu, ada berbagai legenda seperti Tanah dan Yin, tetapi siapa yang telah melihatnya, siapa yang dapat mengkonfirmasinya? Bahkan sebagai seorang evolusionis, Anda tidak dapat mencapai ini. Para beku yang lebih kuat adalah, semakin yakin mereka, satu-satunya evolusi, kurangnya reinkarnasi dan lainnya. Tentu saja, evolusi sistem individual tidak termasuk. Dapat dikatakan bahwa tidak peduli apakah itu orang biasa atau orang kuat dalam peradaban evolusi, semua makhluk berpikir tentang kehidupan ini. Begitu mereka mati, apakah masih ada persepsi, dan kehidupan selanjutnya, apa bentuk kehidupan selanjutnya, dan apa stasiun selanjutnya? Di mana? Ini adalah topik yang tidak berubah, misteri utama dari semua makhluk primata, dan tidak ada jawaban. Sekarang, Chu Feng akan datang, dia ingin mengungkap misteri ini, untuk melihat dengan jelas dan mengerti. Akhirnya giliran mereka untuk pergi ke garis depan gurun, dan kemudian medan itu jatuh tiba-tiba, dan kemudian ada jalan yang sangat tua di depan, di luar gurun, menuju ke yang tidak diketahui. Di luar gurun, bukan langit berbintang, hanya kegelapan. Sebuah jalan kecil, di aspal dalam kehampaan, begitu juga dan jiwa pertama jelas di depan, dan kekosongan gempa sedikit meraung. Itu di sini, di sini. Chu Feng mengikuti kekuatan besar, dan kemudian dia melihat sepotong roh jatuh langsung di depan dan kemudian menghilang. Jalan di depan rusak. Apa yang terjadi di ujung sirkuit roda, ini dia. Kegelapan tidak terbatas dan penglihatan terbatas, yaitu untuk menangkap jalan ke depan dengan roh, dan itu seperti dilalap oleh kegelapan abadi. Kemudian, Chu Feng menemukan bahwa yang disebut lagu jiwa adalah kekosongan di sini, menarik semangat orang-orang, sehingga semua jiwa tenang, dan akhirnya mereka melompat dan melompat ke dalam kegelapan tanpa batas. Chu Feng tertegun, melangkah mundur beberapa langkah, dia telah sampai di ujung jalan, bersembunyi, benar-benar takut tidak sengaja tertabrak roh lain. Dia fokus mempertahankan monster bermulut 9 di belakangnya, Tuhan sangat tidak bermoral, dan dia suka memukul orang ketika dia baik-baik saja. Hai! Monster 9 mulut itu tidak sabar untuk merobohkan tubuh besar roh dan bergegas ke bawah. Chu menatapnya dan dia menghilang dari udara yang tipis. Selamat tinggal, tidak tahu kemana Anda pergi, apakah akan ada pertemuan di masa depan. Chu Feng melihat ke bawah, ini adalah ratusan ribu, jutaan hantu, dan sumbernya terus melompat ke bawah, di sini seperti jurang hitam, telan semua arwah. Pandangannya jelas, semakin kuat roh itu melompat maju, semakin lama, dan roh lemah hampir keluar dari udara tipis. Chu Feng duduk di sisi jalan yang rusak, tidak menghalangi kekuatan besar, tentu saja, masih tidak berani mengandalkan tepi, hanya menatap sini, dengan hati-hati menatap. Kali ini, dia tidak berani menindaklanjuti tanpa pandang bulu. Dia dalam kondisi fisik. Jika dia benar-benar ingin melompat turun dan bereinkarnasi, kesenangannya bisa besar. Terlebih lagi, bahkan jika dia hanya memiliki tubuh spiritual, dia tidak ingin memulai dari awal lagi, hanya ingin menjadi dirinya sendiri. Chu Feng memperhatikan untuk waktu yang lama, saya benar-benar tidak bisa melihat apa-apa. Saya tidak mengerti bagaimana tubuh spiritual ini menghilang dari udara yang tipis. Apakah akan bereinkarnasi? Kemudian dia mencoba menjatuhkan sudut berikutnya dan melemparkannya ke dalam kegelapan di depan jalan yang rusak, dan kemudian melihat bahwa lengan baju itu tiba-tiba menghilang. Dia kaget dan berdosa di mulutnya. Jika ada reinkarnasi, bagaimana jika ada sepotong pakaian dalam hidup? Pada saat ini, hati Chu Feng penuh dengan perasaan negatif. Kemudian, dengan suara keras, dia hampir terbanting ke dalam jurang yang gelap oleh monster berkepala 3 yang beranggotakan 6, ia sangat marah dan sudah cukup jauh dan diserang. Dia meraih pria itu di satu tangan, dan dia benar-benar seorang goblin. Dia ingin menggigitnya. Chu Feng berteriak, beri kamu beberapa tanda agar kamu belajar sedikit lebih lama. Dia dengan tegas menulis beberapa kata tentang jiwa monster ini, pamanku adalah Chu Feng. Lalu dia memberikan monster itu ke jurang dengan satu kaki. Waktu luang Chu Feng membosankan, tinggal di sini, dari waktu ke waktu oleh jiwa yang sangat kuat, dampak hantu yang sangat ganas, dia tidak disambut, tetapi siapapun yang sangat jahat, dia akan terukir, pamanku adalah Chu Feng. Secara umum sengit, dan sangat kuat, dia mengukir, saudara saya adalah Chu Feng. Saya berpikir bahwa ratusan tahun yang lalu, ayah saya di bumi adalah retorika Ligang. Dia merasa bahwa selera yang buruk, popularitas yang begitu luas, mungkin memiliki semacam efek tongkat dewa pada suatu waktu di masa depan. Kemudian, di waktu berikutnya, Chu Feng sendiri sedikit mati rasa, dan selalu ada makhluk naluriah yang kuat dan tidak patuh dengan sebuah kehidupan, dan dia bergegas untuk membersihkan. Dia tidak menyadari bahwa ini akan menyebabkan perubahan. Mungkin tidak ada apa-apa dalam jangka pendek, tetapi di beberapa titik di masa depan, ini mungkin badai besar. Chu Feng tidak tahu berapa lama dia tinggal di sini. Pada akhirnya, setiap kali dia melihat roh yang kuat, dia akan mengambil inisiatif untuk berkemas dan mengukir tanda. Kemudian, ia merenungkan rasanya. Jika ada reinkarnasi, setelah belasan tahun, sekelompok jenius surgawi akan berangsur-angsur tumbuh, dan ada peringatan seperti itu pada jiwa. Diperkirakan kesenangan itu besar. Aku hanya ingin membuktikan apakah ada reinkarnasi pada akhirnya.
Ini adalah ujian dalam sikap ilmiah yang keras dan bertanggung jawab. Jangan salahkan aku, mungkin aku akan menemukan hukum fisika yang hebat. Bahkan Chu Feng sendiri bersalah, jadi sains, berbicara tentang hukum fisika, papan peti mati Newton diperkirakan tak tertahankan, dan orang itu mungkin ingin memanjat untuk bertarung dengannya. Setelah sedikit nurani bersalah, dia melihat sekeliling dan melihatnya, dia selalu merasa seperti ada sesuatu yang menatapnya. Tiba-tiba, Chu Feng menemukan tubuh Super Soul itu adalah Suzaku, melebarkan sayap dan voli, melompat jauh dan terjun ke ujung kekosongan yang gelap. Chu Feng terkejut menemukan ada langkah dalam kekosongan. Suzaku berkibar dan meraihnya. Dia ingin memanjat, tapi sayangnya, itu jatuh. Cacing besar, ketika Suzaku voli, saya tidak menyentuhnya dan membawanya ke masa lalu. Pada saat ini, ketika Suzaku tenggelam, cacing besar meminjam sedikit, dan salah satu ekornya meluncur seperti ayunan ke sisi lain. Sudut pagar, berhasil dilintasi. Apa ini? Chu Feng terkejut. Masih ada surga dan bumi yang berseberangan. Suzaku gagal, dan cacing besar biasa berhasil dan menyeberang. Kemudian, dia tidak bergerak, tetap di sini, dan mengamati dengan cermat. Setelah sekian lama, Dapeng bersayap emas, dengan susah payah, menyeberang, bersandar pada yang kokoh, menerkam di sisi yang berlawanan, dan sebagai hasilnya, tangga dan pagar batu muncul lagi. Makhluk apapun tidak bisa terbang di sini, itu hanya dampak. Burung Peng membanting ke dinding dingin di bawah tangga batu yang berlawanan, dan berteriak dan jatuh ke jurang. Sebaliknya sangat berbeda. Chu Feng menemukan bahwa sebenarnya setiap tubuh jiwa berjuang maju, keluar dari naluri, tetapi juga ingin menerkam di sisi lain. Namun, mereka tidak memiliki Suzaku dan sayap emas. Hanya tubuh jiwa super yang bisa melakukan ini, bisa menyentuh sisi lain, biarkan medan di sana terwujud. Hati Chu Feng kaget, ada jalan keluar lain di akhir siklus. Dia menunggu di sini selama beberapa hari, dan arwah yang dilihatnya setiap hari diperkirakan mencapai 100 juta unit. Anda harus tahu bahwa Chu Feng telah melihatnya di cakram penggilingan batu. Badan jiwa ini semuanya adalah tokoh evolusi di atas tingkat lohan. Namun, setelah mereka dihancurkan oleh pabrik batu, semuanya dikembalikan ke sumbernya, dan semua jenis perbaikan yang mengerikan diambil. Di tanah air bumi, mungkin tidak ada satupun tubuh evolusi di tingkat lohan. Ada begitu banyak hal setiap hari. Tubuh emas lohan jelas tidak masif di planet kehidupan lain. Chu Feng dipertanyakan dengan serius. Apakah ini masih tubuh emas alam semesta tempat ia dilahirkan sedang diformat? Dia agak skeptis bahwa evolusioner alien dikirim pulang. Dalam beberapa hari berikutnya, dia melihat dua makhluk seperti Phoenix nyata gagal, dia menabrak tebing yang berlawanan dan naik beberapa langkah, akhirnya dia menjerit dan jatuh ke jurang. Pada saat yang sama, ia melihat makhluk yang dicurigai sebagai naga sejati dan gagal. Ada banyak kehidupan di tempat ini, dan sulit bagi makhluk super untuk menyeberang ke sisi lain. Beberapa hari kemudian, Chu Feng tiba-tiba menjadi terkejut, merasa tidak normal, dan ada gelombang volatilitas di pasukan belakang. Dia melihat cahaya keemasan datang dengan cepat. Chu Feng membuka matanya dan melihat dengan jelas. Itu adalah makhluk humanoid, memegang kertas emas, sangat memalukan. Dia tidak bisa melihat sesuatu yang istimewa, tetapi cahaya pada kertas emas menutupi dirinya, berlindung. Dia benar-benar voli dan pergi ke depan. Bisakah kamu terbang? Setelah tiba di sini, humanoid ini masih berada di voli, dan perlu terbang ke sisi yang berlawanan. Hai. Chu Feng meraih salah satu tangannya dan ingin berhenti dan memeriksanya, karena dia tidak merasakan bahaya, dan tidak berpikir bahwa orang ini terlalu kuat. Benar saja, orang ini dihentikan olehnya. Bagaimana kamu bisa menghentikanku? Roh itu benar-benar berbicara, meskipun dia malu, tetapi masih mengungkapkan artinya, dia memegang kertas emas, dan wajahnya tampak sedikit bingung. Siapa kamu, dari mana kamu berasal? Chu Feng bertanya dengan terkejut. Lupa, saya belum mencapai akhir, saya tidak bisa mengingat masa lalu. Humanoid ini hampir menjadi mimpi buruk. Dia adalah tubuh spiritual, dan itu adalah fluktuasi spiritual, sehingga Chu Feng bisa mengerti. Kemudian, Chu Feng mengertakkan gigi dan berkata, kamu terbang, aku mengikuti kamu. Chu Feng memiliki perasaan bahwa kertas emas sangat kuat. Jika dia seorang manusia dan dia memiliki tempat penampungan kotak batu, kebanyakan dari mereka tidak dapat menyentuh orang ini. Karena, hanya melihat satu simbol di atas kertas emas, itu tampak seperti salah satu dari puluhan simbol emas di piring batu. Ini jelas sesuatu yang bertentangan dengan langit. Namun, dia sekarang tak kenal takut, lusinan simbol emas muncul di kotak batu, lebih komprehensif. Ini adalah kertas emas yang ditulis untuk orang ini, melindungi dia dari reinkarnasi. Coba pikirkan, ini mengerikan. Sejauh yang dia tahu, di langit berbintang, para dewa, Tao, abadi Asia, Buddha, Del, 10 bintang top dunia, mereka tidak memiliki reinkarnasi jalan ini untuk pergi. Itu sudah merupakan kelompok paling kuat di alam semesta ini. Chu Feng tidak lagi menggunakan energi untuk melarang orang ini benar-benar terbang di udara di bawah kertas emas, dan pergi ke sisi lain. Chu Feng mengertakkan gigi dan sedikit menarik salah satu lengannya dan mengikutinya dalam bentuk daging. Dalam prosesnya, dia merasakan hisapan mengerikan dalam kegelapan di bawah kakinya. Dia ingin menarik orang ke bawah. Itu seperti jalan menuju reinkarnasi.
Ini adalah perasaan tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Chu Feng benar-benar mulai ragu. Apakah ini portal terakhir untuk hidup, dan ketika dia jatuh ke dalam jurang, dia akan langsung menuju reinkarnasi. Hai. Pada akhirnya, tidak ada bahaya. Dia mengikuti pria itu melintasi kegelapan dan datang ke sisi lain dan mendarat di tangga. Hei, aku mengandalkan, hantu menakut-nakuti hantu dan menakut-nakuti orang mati, tetapi juga menakut-nakuti orang mati, kau tidak ada hubungannya di sini. Pada saat ini, ketika Chu Feng memanjat tangga besar, dia hampir jatuh, karena ada kursi di atasnya, menghadap segala sesuatu di bawah. Dia mencapai akhir, diikuti oleh pria yang memegang kertas emas. Setelah datang ke sini, semuanya berakhir. Pada titik tertinggi, duduk di sosok gelap, maka aku tidak bisa menemukan orang itu, bahkan jika Chu Fengyi berani, dan membuatnya berbulu, terlalu canggung, dan dia hampir jatuh.